Pelan-pelan. Naga Dewa Perbatasan Utara, kau melanggar kesepakatan dan mencoba kabur dari penjara. Bunuh dia. Naga Dewa, hati, hati. Ayah, di mana ayah? Cepatlah kembali. Ibu diculik orang jahat. Gadis kecil ini bernama Lin Yi. Ibunya bernama Lin Qingyin. Qingyin, Dia punya ayah tiri bernama Xiao Chen. aku dan Qingyin ternyata punya seorang anak. Kalian pantas mati. Bukan, untukku. Seluruh kuil Naga Dewa berkumpul, pergi ke Provinsi Jiang. Selamat atas kebebasan Naga Dewa. 3 menit. Minta Long Kue menerbangkan helikopter ke penjara Dewa Beijiang. Baik. Xiao Chen, Anda telah membunuh Kaisar Anjing Dongdao, memenjarakan diri selama 5 tahun. Anda melanggar kesepakatan itu, mohon segera kembali. Saya mengurung diri di penjara Dewa, namun kini ada pihak tak tahu. Diri di Provinsi Jiang, menyiksa istri serta putriku. 3 hitungan, menyingkir segera. Jangan paksa saya untuk membunuh banyak orang. Xiao Chen, Anda kini hanyalah seorang tahanan. Saya sarankan Anda jangan salah melangkah, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Mohon segera kembali ke penjara. 2. Xiao Chen, apakah Anda ingin menantang martabat seluruh Longguo seorang diri? Apakah Anda ingin mencoba melanggar hukum? Saya beritahu Anda tidak punya hak. Anda kini hanyalah seorang tahanan. Tahanan. Kalian benar berpikir saya bersalah. Lebih dari 3.000 pertempuran besar di Beijiang. Menumpas kelompok elang hitam Yamaguchi, pasukan pengawal Sakura Dongdao. Apakah kalian benar berpikir saya bersalah? Membunuh Kaisar Anjing Dongdao, menyebabkan sengketa antara dua negara, bagaimana mungkin tidak bersalah? Kaisar Anjing membunuh rekan saya, membantai orang tua dan anak-anak saya. Bagaimana mungkin saya tidak membunuhnya? Anda merusak situasi besar. Situasi besar yang tidak mampu membunuh, maka biarkan saya yang membunuh. Sekarang istri dan putri saya dipermalukan di Provinsi Jiang. Katakan padaku, apa yang sedang dilakukan situasi besar Anda? Minggir, jangan paksa saya untuk menyakiti orang saya sendiri. Keras kepala, bersiap, tembak. Minggir. Aku tidak ingin melukai orangku sendiri terlebih dahulu. Namun jika kalian berani menembakkan peluru pertama, maka kalian adalah musuh Xiao Chen. Xiao Chen, jika kau berani maju selangkah lagi, langsung tembak di tempat. Tunggu. Gu Changge, segera tarik pasukanmu sekarang. Marsekal, Tarik pasukan. Ini adalah perintah militer. segera tarik pasukan. Naga Dewa, kau ingin kembali ke Provinsi Jiang untuk menyelamatkan istri dan putrimu. Aku tidak peduli, tapi kau harus ingat, kau adalah Naga Dewa Perbatasan Utara. Sama sekali jangan melukai orang biasa. Istri dan putriku aman. Semuanya aman. Jika istri dan putriku terluka, maka Provinsi Jiang akan hancur. Pergi ke Provinsi Jiang. Yue Suo Kuanglong, naga yang terperangkap naik ke surga, naga dewa telah muncul. Langit di Provinsi Jiang akan berubah. Marsekal, naga dewa apa? Hanyalah seorang tahanan. Aku tidak percaya dia sekuat itu. Pangkatmu tidak tahu? Apa tentang naga dewa? Changge,
Ayahmu adalah Gubernur Jiangseng. Kau segera kembali dan bersama ayahmu. Dukung sepenuhnya Naga Dewa. Jangan sampai Naga Dewa marah. Baiklah. Bagaimana? King Yin? Aku cantik kan? Cantik. Mohan. Dewa Perang Qinglong bisa menikahimu. Sungguh beruntung. Untuk menyambut kedatangan kakak, Suance, keluarga baik kami, mengundang semua bangsawan. Semuanya diundang. Mohan, bisakah kau izinkan aku pergi dulu? Aku sudah 5 hari tidak bertemu Yi. King Yin, kenapa terburu-buru? Kau adalah sahabat terbaikku. Aku akan memperkenalkan Tuan Muda Chiao padamu. King Yin, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Tuan Muda Chiao tidak peduli. Kau sudah punya anak. Mohan, Hei, Tuan Muda Chiao, kau harus menjaga King Yin dengan baik ya. Tamu di bawah sudah tidak sabar menunggu. Mohan, Hei, jangan terburu, buru pergi. Aku sudah lama mengagumimu. Tuan Muda Chiao, izinkan aku pergi. Mau pergi? Setidaknya minum 1 gelas dulu. Selamat datang semuanya di Pesta Penyambutan Dewa Perang Qinglong. Pak, apa itu naga dewa? Aku tak percaya dia lebih hebat dari guruku, Dewa Perang Qinglong. Hei guru, ada buronan dari penjara Dewa Perbatasan Utara, kabur ke Provinsi Jiang. Anda harus membantuku. Buronan dari penjara Dewa Perbatasan Utara. Itu mudah saja. Mengapa guru baru saja kembali ke Provinsi Jiang dan ingin guru turun tangan? Seorang tahanan takut mengotori tangan Anda. Anda yang berjaga. Saya sendiri yang akan menangkapnya kembali. Longkwe membawa kabar, guru saya, Naga Dewa, beliau akan tiba di Provinsi Jiang. Kamu pergi ke keluarga Bai dulu. Tuan Dewa Perang, keluarga Bai dan para bangsawan Provinsi Jiang, semuanya menunggu untuk menyambut Anda. Sekelompok orang duniawi. Pantaskah mereka dibandingkan dengan guru saya? Saya sudah 3 tahun tidak mendengar kabar dari guru saya. Harus segera menyambut beliau. Berhenti. Bawahan Longke menyambut kedatangan Naga Dewa di Provinsi Jiang. Sudah ada kabar tentang King Yin dan Yi? Jawab Naga Dewa, Lin King Yin saat ini terjebak di keluarga Bai, menghadiri jamuan penyambutan Qinglong. Tuan Putri kecil Yi, kabarnya tidak diketahui. Guru? Murid Qinglong, Ye Xuans, sujud kepada guru. Dewa Perang Qinglong, Ye Xuans, nama besarmu sungguh luar biasa. Mengadakan jamuan penyambutan, menggemparkan seluruh provinsi Jiang, bahkan ibumu terpaksa hadir untuk memeriahkan acara. Dewa Perang Qinglong, Ye Xuans, nama Anda cukup besar ya. Mengadakan pesta pengantin, menghebohkan seluruh provinsi Jiang. Bahkan ibu pemimpin Anda terpaksa datang untuk memeriahkan. Ibu pemimpin apa? Guru, kapan Anda menikah? Saya belum menikah. 5 tahun lalu, saya belum mengambil alih kuil Naga Dewa. Pernikahan politik. Pernikahan politik. Keluarga Lin akan menjualku seperti barang. Aku justru akan mencari sembarang orang. Aku ingin membuat mereka mati kesal. Membuat mereka mati kesal. Bawa aku ke hotel. Aduh, hei.
mencintaiku. Nona, apakah Anda tidak tahu bahwa Anda sedang bermain dengan bahaya? Ingat, namaku Lin Qingyin. Kamu apa? Seperti kerbau liar. Akan kuberitahu, simpan rapat masalah ini, kalau tidak akan kubunuh kau. Lin Qingyin, aku akan mengingatmu. Kemudian perang di Beijing mendesak. Aku pergi selama 5 tahun. Tak disangka di antara kita, ternyata ada seorang putri. Sekarang ia diculik, tak diketahui keberadaannya. Apa? Adik junior menghilang. Guru, berikan aku 1 hari. Jika aku tak temukan adik junior, aku akan datang menghadap dengan kepalaku. Bagaimana? Pesta penyambutan keluarga Bai tidak kau hadiri? Guru, meskipun Bai Mohan dari keluarga Bai adalah tunanganku, tapi keluarga Bai berani menekan ibu guru. Aku pasti akan menghukum berat mereka. Yi, kuserahkan padamu. Aku akan pergi ke keluarga Bai menjemput Qingyin. Guru, keluarga Bai tak tahu identitasmu, mungkin akan meremehkan orang, surat undangan dan token ini. Ambillah untuk berjaga-jaga. Kau peduli? Hormat saya mengantar, Guru. Hormat saya mengantar naga dewa. Nenek tua, Xiao Xiao Kun, dia ingin memperkosaku. Siapa yang menyuruhmu kabur? Apakah Tuan Muda Xiao akan membius dan memperkosa wanita yang sudah punya anak? Sepertinya, kamu yang ingin tidur dengan Tuan Muda Xiao kan? Lalu ditolak, lalu jadi marah karena malu ya? Aku tidak. Qingyin, kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu sendiri yang hidupnya tidak berhati. Hamil di luar nikah. Tuan Muda Xiao tidak jijik padamu yang sudah tidak perawan. Jadi, bagaimana bisa kamu menuduh Tuan Muda Xiao? Sudahlah. Aku juga salah. 5 tahun lalu itu semua salahku. Karena tidak melindungi Qingyin dengan baik. Sehingga Qingyin dipermainkan oleh entah pria mana. Oh, Qingyin, kamu itu ingin membalas dendam pada Tuan Muda Xiao kan? Bagaimana bisa kamu sekejam itu? Lin Qingyin, wajah keluarga Lin sudah kamu permalukan sepenuhnya. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Aku mengerti. Mohan, semua ini sengaja. Kamu rencanakan kan? Kurang ajar, kamu masih berani menuduh Mohan. Mohan adalah tunangan Dewa Perang Qinglong. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Lin kita? Berlututlah. Dewa Perang Agung tiba. Dewa Perang Agung kembali. Kami menyambut Dewa Perang Qinglong. Qingyin, maafkan aku datang terlambat. Qingyin, maafkan aku datang terlambat. Kau? Mungkinkah kau adalah Dewa Perang Qinglong? Aku bukan Dewa Perang Qinglong. Namun, bahkan Dewa Perang Qinglong pun, jika bertemu denganku, harus tunduk dan memberi jalan. Kurang ajar. Kau ini siapa? Beraninya kau mengaku sebagai Dewa Perang Qinglong. Kau muncul dari mana? Kau ini sungguh terlalu berani. Mengaku sebagai Dewa Perang adalah dosa besar yang dihukum mati. Tenang saja, semuanya ada padaku, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Qingyin, pria simpananmu. Jangan dia. Kau tahu dia itu siapa? Aku pernah dengar. Sebuah keluarga kecil dari Donghai, yaitu keluarga Xiao Chen. 5 tahun lalu ia pergi ke Beijing dan menjadi prajurit rendahan di pasukan Naga Suci. 3 tahun lalu ia melanggar peraturan militer, lalu dihukum penjara selama 5 tahun. Ayahnya bahkan pernah datang memohon padaku. 3 tahun yang lalu, dihukum 5 tahun. Kalau begitu, bukankah dia sekarang telah kabur dari penjara? Kau bernama Xiao Chen. Kau kabur dari penjara. Kau hanya seorang narapidana. Beraninya mengaku sebagai tunanganku? Dewa Perang Qinglong? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat keributan di sini? Tentu saja Dewa Perang Qinglong kalian Yesuans, yang berlutut memohon padaku untuk datang ke sini. Sungguh kurang ajar. Kau seorang narapidana. Beraninya memalsukan kartu nama Dewa Perang dan menyebut nama Dewa Perang. Hanya seorang buronan rendahan menyebut nama tunanganku. Itu adalah penghinaan baginya.
Kemari, robek mulutnya, lalu patahkan keempat anggota tubuhnya dan buang keluar sekarang. Begitu kejam dan angkuh, tidak menghormati orang yang lebih tua sama sekali. Pilihan Suans ternyata tidak bagus, ya. Sungguh berani kau. Aku ini tunangan dewa perang. Kau masih berani memfitnahku. Serang. Mohan, jangan. Xiao Chen. Xiao Chen mungkin hanya salah paham demi aku. Maafkan dia kali ini. Wajahmu? Hah, memangnya kau pantas. Siapa kau? Siapa aku? Aku. Bukankah kita sahabat baik? Sahabat baik? Aku ini nyonya dewa perang. Kau masih menganggap dirimu sebagai nona muda keluarga Lin ya? Kau hanya sampah yang tidak diinginkan siapapun. Kau selalu menipuku. Menipu? Jangan bodoh. Aku ini nyonya dewa perang. Kau yang sudah tidak ada harganya. Pantaskah jadi sahabatku? Kalau bukan karena kau masih ada gunanya untuk melayani Tuan Muda Chiao. Bai Mohan, tingkah lakumu yang tidak tahu malu sungguh menjijikkan. Ye Xuans benar-benar buta. Tidak tahu malu. Kau seorang tahanan, sama sekali tidak mengerti aturan masyarakat kelas atas. Tepat sekali, bawa dia pergi. Aku ingin dia merasakan bagaimana orang kelas atas menghukum budak yang tidak patuh. Mohan, tidak. Nyonya dewa perang. Kumohon maafkan Xiao Chen, dia hanya salah paham sesaat. Xiao Chen, cepat berlutut padanya. Hari ini adalah jamuan penyambutan tunanganku, Dewa Perang Qinglong. Aku juga tidak ingin melihat pertumpahan darah. Baiklah kalau begitu, kau berlutut dan membungkuk 300 kali, maka aku akan memaafkanmu. Bai Mohan, menyuruhnya berlutut, keluarga Bai ingin dimusnahkan. Mama. Yi. Suans, kamu sudah kembali. Ada seseorang di sini yang berani berpura menjadi kamu dengan menggunakan namamu. Berpura-pura. Dasar kau bodoh. Apa kau tahu siapa dia? Aku. Suans, kau memukulku hanya karena seorang buronan. Memang pantas kau dipukul. Kau picik. Tidak menghormati yang lebih tua. Guru. Aku kembali kali ini karena ingin menjalani hidup biasa bersama King Yin dan Yi Yi. Jangan sampai identitasku sebagai naga dewa terungkap. Anda sudah kembali. Silakan lewat sini. Jenderal Perang, apa kau salah paham? Dia hanyalah buronan? Hah? Aku tidak peduli siapa dia selama aku di sini. Tuan Xiao adalah seniorku. Dermawanku. Senior? Dermawan? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Hadirin sekalian, mulai sekarang di Provinsi Jiang, bertemu Tuan Xiao sama seperti bertemu denganku. Siapapun yang berani tidak hormat kepada Tuan Xiao, akan kupastikan nyawanya melayang. Suans, aku hanya orang biasa. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian semua. King Yin, Yi Yi, apakah kalian mau ikut denganku? Paman kau siapa? Yi Yi, aku adalah ayahmu. Xiao Chen. Ingin membawa King Yin pergi, tidak mungkin. Nenek, aku ingin ikut ayah. Aku tidak pernah bertemu ayah. Ikut apa? Dasar anak haram. Dia itu buronan yang kabur dari penjara. Kalian mau ikut dia masuk penjara? Nyonya besar, Anda sudah keterlaluan. Ikut siapa adalah kebebasan King Yin. Kebebasan? Keluarga Lin sudah merawatnya 20 tahun lebih. Kau bilang bawa pergi begitu saja. Jangan kira Dewa Perang mendukungmu. Aku jadi takut. Dewa Perang pun harus masuk akal. Anakku mau menikah atau tidak, aku yang menentukan. Aku dengar di atas Dewa Perang masih ada Tuan Naga Suci yang legendaris yang mengendalikan pasukan Naga Suci. Beliau memimpin 4 Dewa Perang, yaitu Qinglong, Xuan Wu, Zhu Kui, dan Bai Hu dari berbagai penjuru. Betul. Jika Dewa Perang memaksakan kehendak, pasti Tuan Naga Suci akan membela kami. Tuan Naga Suci membela kalian. Kalian para idiot ini tidak tahu diri. Nyonya besar, Anda telah merawat King Yin lebih dari 20 tahun. Aku tidak bisa begitu saja membawanya. Katakan saja syaratnya. Baiklah, ingin menikahi King Yin boleh saja. Mas kawinnya, 2 miliar rupiah. Nyonya besar, Anda ini sungguh memeras orang. Xiao Chen dia Aku hanya... sungguh sia membesarkanmu. Dia tidak akan mampu membayar. Banyak orang lain yang mampu membayar. Betul kan, Tuan Muda Kiao? Usaha keluarga Chiao, tersebar di seluruh provinsi Jiang, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, tak terhitung banyaknya. 2 miliar rupiah untuk menikahi King Yin. Aku bersedia. 2 miliar rupiah. Aku akan bayar untuk Tuan Xiao. Aku belum selesai bicara. Aku juga ingin gubernur Provinsi Jiang.
Gu Aotian menjadi saksi pernikahan, dan Long Kue, utusan Tuan Naga Suci, menjadi pengiring pengantin wanita. Apakah kau bisa melakukannya? Gubernur Jiangshan yang akan menikahkan, dan utusan naga dewa sebagai pengiring pengantin wanita? Nyonya besar, di Provinsi Jiang, siapa yang memiliki kehormatan sebesar ini? Siapa pula yang sanggup menerima kemuliaan ini? Kamu, Lin Qingyin, tahun ini kamu menanggung begitu banyak penderitaan, cemoohan, dan hinaan. Kamu pantas mendapatkan kehormatan ini. Guru, Tuan Xiao, serahkan masalah Gubernur Jiangsheng ini kepada. Swans, apa kamu sudah gila? Meskipun dia telah berbaik hati padamu, itu tidak sepadan dengan pengorbanan sebesar ini. Urusanku tidak perlu kamu campur. Sudah, Swans. Aku ingin mengurus sendiri urusan Qingyin. Berpura-pura? Apa hakmu mengurusnya sendiri? Bukan hanya memanfaatkan nama Swans dari keluarga kami, nama Dewa Perang Qinglong. Bai Mohan, kamu kurang ajar. Swans, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku takut kamu ditipu olehnya. Dia hanyalah buronan yang kabur dari penjara. Kamu telah menempuh perjalanan yang tidak mudah hingga mencapai titik ini. Jika karena seorang narapidana, kamu menyinggung Tuan Naga Suci, habislah kamu. Dasar tidak tahu diri. Kamu berulang kali menghina Tuan Xiao. Kamu tidak pantas mendapatkan mahkota ini. Pertunangan kita dibatalkan. Dibatalkan? Nyonya besar, 3 hari lagi aku akan datang sendiri ke keluarga Lin. Kemuliaan ini akan kuberikan. Dasar orang bermulut tajam. Aku ingin melihat, tanpa mengandalkan Dewa Perang Qinglong, apa yang bisa kamu berikan. Jika dalam 3 hari kamu tidak dapat memenuhi syarat, Qingyin akan menikah dengan orang lain. Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Guru. Kau terluka. Itu hanya hal kecil. Ketika menyelamatkan adik magang junior, saya bertemu beberapa ninja kelas atas dari pasukan Sakura East Island. Para bajingan dari East Island ini, beraninya mereka menyerang putriku. Sepertinya, Raja Anjing yang baru mulai gelisah lagi. Guru, sepertinya Anda sudah ketahuan. Mereka bisa menangkap adik magang junior. Di Provinsi Jiang pasti ada mata internal. Perlukah saya membawa pasukan naga ilahi untuk membersihkan mereka? Tidak perlu, ada aku, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Justru kau perlu pergi ke Beijing untuk menginspeksi, agar orang yang berniat buruk tidak membuat kekacauan. Baik, Guru. Anda tiba di Provinsi Jiang, apakah belum ada tempat tinggal? Jika Guru tidak keberatan, Kuali Awan Zixiao ini adalah istana. Anda bisa tinggal sementara waktu. Terima kasih. Guru, baru ini, saya menerima seorang murid perempuan. Namanya Gu Changge, putri gubernur Provinsi Jiang. Bakatnya bagus. Dia sudah menjadi jenderal perang bintang 3. Baru ini dia sedang mengejar buronan penjara ilahi di Provinsi Jiang. Mohon bantu awasi dia. Gu Changge, buronan penjara ilahi. Menarik juga. Kenapa guru tidak bisa dihubungi? Dewa Perang Qinglong memiliki banyak urusan yang sibuk. Kita langsung saja ke istananya, Kuali Awan Zixiao, untuk mengunjunginya. Yes, Swans, kau bajingan? Beraninya mempermalukanku di depan umum hanya karena seorang buronan. Apa itu Dewa Perang Qinglong? Menurutku dia hanya orang yang buta mata. Karena seorang mantan narapidana dan membatalkan pertunangan dengan keluarga Bai, Dewa Perang ini tidak lebih dari itu. Berpikiran sempit. Membatalkan pertunangan di depan umum, membuat keluarga Bai benar menjadi bahan tertawaan seantero Provinsi Jiang. Dia tidak akan kubiarkan begitu saja. Sayangnya Dewa Perang Qinglong ini memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menyerangnya. Mungkin. Apa yang kau takuti? Dia adalah Dewa Perang Qinglong dengan status yang sangat terhormat. Tapi keluarga Bai masih dilindungi oleh orang terkaya dari Kyoto. Di belakang kami bahkan ada keluarga kerajaan dari Pulau Timur. Menghadapinya itu hal yang sangat mudah. Benar, keluarga Qiao juga bukan keluarga yang mudah diremehkan. Jika kita, keluarga Bai dan keluarga Qiao, bersatu, meskipun dia dewa perang, lalu kenapa? Jika dia tidak berperi kemanusiaan, maka jangan salahkan aku jika aku tidak berperi kemanusiaan. Nona Bai, apa yang ingin kau lakukan? Jika Tuan Naga Suci tahu bahwa bawahannya telah menyembunyikan seorang buronan, dia pasti akan dihukum sesuai hukum militer. Aku akan menyebarkan berita ini sekarang juga. Dan anak itu, Xiao Chen, berani menghalangi pernikahan antara keluarga Lin dan keluarga Qiao. Dia pasti tidak akan kubiarkan begitu saja. Jangan khawatir, aku masih punya satu regu penjaga Sakura Pulau Timur. Pertama, habisi Xiao Chen. Kemudian, habisi keluarga Xiao.
berani merebut wanitaku. Meskipun dia tamu terhormat Dewa Perang Qinglong, lalu kenapa? Semua akan mati. Murid Gu Changge, Gubernur Provinsi Jiang, Gu Aotian, memohon bertemu Dewa Perang Qinglong. Guru, muridmu datang. Suan sudah kembali ke Beijing. Kalian di sini tidak akan menemukannya. Xiao Chen, aku malah ingin meminta guruku menangkapmu. Tidak kusangka kau malah menyerahkan diri. Dia siapa? Ayah, dia adalah orang yang kuceritakan padamu, narapidana yang kabur dari penjara ilahi. Seorang buronan beraninya menginjak istana Dewa Perang. Sungguh berani sekali dia. Hanya sebuah rumah bobrok. Kalau saja Suan tidak berlutut memohon padaku, aku bahkan tidak mau datang. Jangan lancang begitu, berani menghina istana Dewa Perang. Jika berani melangkah satu langkah lagi, aku akan membersihkan pemberontak ini demi guru. Tampaknya pandangan Suan memang tidak terlalu bagus. Tunangannya yang sombong dan kejam itu, sudahlah. Murid yang diangkatnya ini, ternyata juga seseorang yang bodoh. Tampaknya selera Suan ini benar tidak bagus. Tunangan yang sombong dan kejam saja sudah cukup. Murid yang diangkat ini ternyata juga orang yang bodoh meskipun memiliki fisik yang besar. Xiao Chen, jangan berpikir kau bisa bertindak sesukamu. Hanya karena ada Marsekal yang melindungimu, menghina Dewa Perang, menerobos istana Dewa Perang. Aku tetap akan menangkapmu dan membawamu kembali ke penjara dewa. Ayo, kutunggu kau datang menangkapku. Kau, Changge, jangan membuat keributan. Menerobos istana Dewa Perang tanpa izin adalah kejahatan yang dihukum mati. Sebaiknya kita menunggu di depan pintu dan melapor kepada Dewa Perang lebih dulu. Xiao Chen, jika kau jantan, cepat keluar sekarang. Ketika guruku kembali dan tahu kau telah menerobos istana Dewa Perang, dia pasti akan membunuhmu. Kalau begitu, aku akan menunggu gurumu membunuh. Kau? Cukup. Membuat masalah di istana Dewa Perang, apa kau ingin keluarga Gu kami dimusnahkan? Baiklah. Buat apa berdebat dengan orang mati? Ketika Dewa Perang Qinglong kembali, Xiao Chen itu, meskipun memiliki 9 nyawa, tidak akan cukup untuk dibuang. Xiao Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian ini siapa? Beraninya menyusup kuali Awan Zixiao. Apa kalian tidak tahu tempat apa ini? Ini adalah istana Dewa Perang Qinglong. Berani datang ke sini? Berapa banyak kepala yang kalian punya untuk dipenggal? Berhenti bicara omong kosong. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Sungguh angkuh. Kurasa yang akan mati hari ini adalah kalian. Ayah. Aduh, berisik sekali. Penjaga Sakura Pulau Timur. Semakin besar saja nyalinya. Kau adalah Xiao Chen. Seseorang menginginkan nyawa anjingmu. Mati saja kau. Aku belum selesai memperhitungkan perbuatan kalian terhadap putriku. Kalian malah datang kemari menyerahkan diri. Berhenti bicara omong kosong. Mati saja kau. Sebutkan dalang di baliknya, aku akan membiarkanmu hidup. Kau bermimpi. Penjaga istana Dewa Perang ini sungguh tidak berguna. Beberapa tikus berani masuk dan bertindak sembarangan. Mengingat kamu adalah murid Suans, aku menyelamatkan nyawamu. Penjahat. Aku tadi menyelamatkanmu, bukannya berterima kasih. Kamu malah berani memukulku. Xiao Chen, kamu kabur dari penjara dan menerobos masuk istana Dewa Perang. Sekarang kamu masih berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu demi Dewa Perang sekarang juga. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku tadi benar ingin menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Apa begitu caramu menyelamatkan orang? Cepat lepaskan aku. Hei. Apa yang kukatakan tadi semuanya adalah kebenaran. Menurutku kamu sengaja ingin mengambil keuntungan dariku. Hahaha, Nona Gu, kamu terlalu percaya diri, ya? Siapa yang akan tertarik pada orang sepertimu? Hahaha, Nona Gu, kau terlalu percaya diri. Siapa yang sudi dengan orang sepertimu? Orang sepertiku, aku punya bentuk tubuh yang bagus, punya paras yang cantik. Kurasa kau sudah lama mengincarku dan berniat melecehkanku saat aku pingsan. Kalau ada waktu, kau juga harus pasang GPS untuk tahu posisi dan kemampuan dirimu.
Kau apa sih? Orang sepertimu, jauh kalah dari istriku. Aku apa? Aku melecehkanmu. Hei, aku tidak seperti Suans ya. Dia tidak punya selera. Bahkan kau si jelek yang tidak tahu diri dan sombong. Bisanya dia terima sebagai murid. Cih, Kau berani menghinaku lagi? kalau menghinamu kenapa? Tadi kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kau sudah mati dari tadi. Tidak tahu berterima kasih itu sudah biasa, malah banyak tingkah. Para pembunuh tadi adalah para penjaga Sakura Pulau Timur. Mereka punya kekuatan batin yang sangat dalam dan metode kejam. Kau tidak mungkin bilang bisa mengusir mereka, kan? Benar, akulah yang melakukannya. Astaga, kau si wajah tampan. Jika kau punya kekuatan seperti itu, aku akan memanggilmu guru. Aduh, jangan sekali-kali ya. Kau mau jadi muridku saja aku tidak sudi. Kau? Fah, kurasa 80% pasti guruku, Dewa Perang Kinglong yang baru kembali menyelamatkanku. Kau jangan coba merebut pujiannya. Aku yakin 80% itu adalah guru saya, Dewa Perang Kinglong yang baru saja menyelamatkan saya. Jangan coba-coba merebut pujian di sini. Lalu di mana guru Anda? Guru saya sangat sibuk. Tentunya tak mungkin untuk terus menjaga saya di sini. Dia pasti sudah kembali ke Beijing untuk mengurus tugas militer. Begitukah? Soal Anda yang masuk istana secara ilegal. Saya belum menyelesaikan perhitungan dengan Anda, dan sekarang Anda masih berani merebut pujian guru saya. Hukuman Anda akan berlipat ganda. Masa hukuman Anda bertambah 2 tahun. Jika Anda benar tidak percaya, Anda bisa menelepon guru Anda untuk memverifikasi. Saya rasa Anda tidak akan menyerah sampai melihat bukti nyata. Guru, buronan yang saya ceritakan beberapa hari lalu. Soal buronan itu, saya sementara ini tidak punya waktu untuk mengurusnya. Namun guru saya, yaitu guru buyut Anda, beberapa hari lagi akan tinggal di istana saya. Saya sudah menyuruh orang untuk membersihkan. Anda harus melayaninya dengan baik. Baik. Saya jadi berpikir mengapa Anda begitu berani masuk istana secara ilegal. Ternyata Anda datang untuk bersih-bersih. Melakukan pekerjaan baik untuk menebus kesalahan, ya. Saya. Ya. Saya memang hanya seorang tukang bersih. Kalau begitu, apakah Anda sekarang bisa pergi? Kali ini saya akan melepaskan Anda. Jangan sampai menunda kedatangan guru buyut saya. Baik. Saya peringatkan Anda, jangan berpikir bahwa dengan menyenangkan hati guru saya, masalah sebelumnya bisa dilupakan begitu saja. Sebaiknya Anda menjaga diri Anda sendiri. Jangan sampai saya menemukan kesalahan lagi pada Anda. Dasar kalian semua tidak berguna. Xiao Chen saja tidak bisa kalian bereskan. Apa aku harus turun tangan sendiri? Nona Bai, mengapa Anda marah? Bocah itu berani mengandalkan hubungan dengan Dewa Perang Kinglong. Pergi ke istana miliknya. Di sana banyak penjaga yang melindungi. Masih sulit untuk menyerangnya. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen itu terhadap putriku sangat setia kepadanya. Dia ingin menikahi King Yin. Pasti akan datang ke keluarga Lin kami. Nyonya besar, jangan Anda benar-benar ingin menikahkan King Yin dengan si tidak berguna Xiao Chen itu? Astaga, mana mungkin. King Yin dan Tuan Muda Kiao barulah pasangan yang sangat cocok. Bocah Xiao Chen itu ingin menikahi King Yin, menjadi menantu di keluarga Lin kami. Apa dia pantas? Lalu apa maksud perkataan Anda barusan? Sebelumnya semua sudah disepakati. 3 hari lagi, Xiao Chen akan membawa mas kawinnya ke keluarga Lin saya. Saat itu, para sesepuh memang lebih bijak. Tuan Muda Kiao hanya perlu siapkan pasukan khusus bawah tanah. Begitu Xiao Chen datang, kita akan menjebaknya. Xiao Chen pasti akan mati. Lalu Xiao Chen, bagaimana kalau dia tidak datang nanti? Jika dia tidak datang, bagus sekali. Ini akan menyempurnakan hubunganmu dengan King Yin. Jika dia datang, itu jauh lebih baik. Kita singkirkan Xiao Chen dulu. Lalu, antarkan King Yin ke kediaman Anda. Bukankah ini kebahagiaan ganda? Sangat menggembirakan, sangat menggembirakan, sangat menggembirakan. Ayah, kenapa ayah begitu bersemangat? Kamu tidak tahu, barusan Dewa Perang Kinglong meneleponku. Bukan hanya tidak mempermasalahkan kesalahan, kita menerobos masuk ke istana, tetapi juga memberiku sebuah tugas. Tugas apa? Memintaku pergi ke keluarga Lin untuk menjadi saksi nikah putri mereka. Saksi pernikahan? Ini adalah kabar yang sangat gembira. Cangge
Cepat bersiap-siap, ikutlah denganku ke keluarga Lin. Ayah, Anda adalah gubernur Provinsi Jiang yang terhormat. Keluarga Lin yang biasa saja, bagaimana bisa pantas mendapatkan kehormatan? Anda untuk menjadi saksi pernikahan secara langsung? Wawasanmu sempit. Ini adalah perintah langsung dari Dewa Perang Qinglong. Memintaku untuk datang tanpa gagal, untuk menjadi saksi pernikahan seseorang yang penting. Menurutmu, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini dari Sang Dewa Perang? Maksud ayah, guru dari Dewa Perang, guru besar saya, tokoh legendaris itu. Benar, kita tidak hanya harus pergi, kita juga harus memberikan hadiah mewah. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari beliau, keluarga Gu kita mungkin akan sangat maju. Betul sekali, guru besar sedang berada di Provinsi Jiang belakangan ini, dan kebetulan meminta kita untuk menjadi saksi pernikahan di keluarga Lin. Pasti guru besar menyukai putri keluarga Lin. Bagus juga pemikiranmu. Ayah, jangan khawatir, aku akan segera bersiap, siap menyiapkan hadiah terbaik agar guru besar puas. Kenapa dia belum datang juga? 3 hari perjanjian sudah tiba. Mana Xiao Chen? 10 miliar rupiah mahar, uang sebanyak ini tentu saja butuh waktu untuk mempersiapkannya. King Yin, saya sarankan kamu jangan menunggunya lagi. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertunangan dengan Tuan Muda Chiao. Betul? Xiao Chen itu, seberapa lama pun dia bersiap, dia tidak akan bisa menyiapkan mahar sebanyak itu. Apalagi mengundang Long Kui untuk menjadi pendamping pengantin wanita. Tapi kalau kamu menikah denganku sekarang, jangan bilang 20 miliar rupiah. Walaupun 20 miliar rupiah. Keluarga Chiao, ku juga mampu membayarnya. Aduh, Tuan Muda Chiao memang murah hati. King Yin, cepat setuju, bisa menikah dengan keluarga Chiao. Itu adalah keberuntunganmu. Xiao Chen sudah berjanji kepadaku, dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Apa gunanya berjanji begitu bagus? Pendamping pengantin Long Kui, Tuan Gubernur menjadi saksi pernikahan. Xiao Chen, seorang mantan narapidana, dari mana dia mendapatkan kehormatan besar untuk bisa mengundang jenderal wanita pertama di bawah Naga Dewa? Jangan dia takut dan tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Xiao Chen. Beraninya dia datang? Oh, datang sendirian ya? Kenapa? Xiao Chen, bukankah sebelumnya kamu sudah menyombongkan diri bahwa kamu bisa mengundang Tuan Long Kui dan Tuan Gubernur? Mana mereka? Xiao Chen, bukankah sebelumnya kau sesumbar bahwa kau bisa mengundang Tuan Long Kui dan Tuan Gubernur? Mana orangnya? Tuan Muda Chiao, kenapa terburu-buru? Mereka akan segera datang, apalagi Tuan Gubernur. Long Kui datang dari Beijing, tentu saja butuh waktu. Masih saja membual. Kau tidak khawatir gigimu copot? Benar, jika gigimu copot, saat membual nanti akan ada celah. Xiao Chen, jika mereka tidak bisa datang, akan kubuat kau habis tak tersisa. Berani memperdaya keluarga Lin berarti cari mati. Xiao Chen, siapa Long Kui itu? Bahkan Dewa Perang Qinglong pun tidak memiliki wewenang seperti itu. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nyonya Besar. Jangan khawatir, aku pasti menepati janjiku. Aku bilang akan memberimu kehormatan tertinggi. Aku pasti akan melakukannya. Cukup, sampai kapan kau akan terus keras kepala? Nyonya Besar, Xiao Chen melakukan ini semua karena ingin menikahiku. Dia berbohong seperti itu hanya demi menjaga harga dirinya. Aku, Nyonya Besar, kumohon, maafkan dia kali ini. King Yin, kau tidak perlu berlutut padanya. Sudah kubilang, aku bisa. Tidak mau bertobat. Xiao Chen, kau kembali setelah 3 tahun di penjara. Begitu kembali, kau sudah membuat masalah besar. Apa kau ingin Yi tidak punya ayah lagi? Tidak terlambat, Xiao Chen, kamu sudah mengumumkan bahwa kamu akan membawa mahar 1 miliar. Tapi hari ini datang dengan tangan kosong. Apakah kamu ingin keluarga Lin menjadi bahan tertawaan di seluruh provinsi Jiang? Nyonya Besar, keluarga Chiao saya sudah siap. Ini adalah gelang giok hijau kaisar. Nilainya 20 juta rupiah. Ini porselen Jun terbaik. Nilainya lebih dari 200 juta rupiah. Selain itu, saya punya mahar 2 triliun rupiah. Dia Xiao Chen tidak sanggup, tapi saya sanggup. Hahaha, menurutku hari ini akan diubah menjadi upacara pertunangan Tuan Muda Chiao dan King Yin. Nanti saya akan memberitahu para petinggi provinsi Jiang untuk datang memberikan selamat.
Xiao Chen, kau datang tidak akan rugi. Nanti di perjamuan, kau bisa dapat makanan enak. Dasar orang miskin banyak akal busuk. Menurutku, dia sama sekali tidak berniat menikahi King Yin dengan mas kawin. Dia hanya datang untuk makan gratis. Nenek buyut, tapi aku sudah menjadi milik Xiao Chen. Diam. Aku tidak setuju. Aku merawatmu bertahun-tahun hanya untuk membuatmu membawa keuntungan lebih besar bagi keluarga Lin. Bukan untuk kau serahkan begitu saja pada pengemis yang tak punya mas kawin ini. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkannya? Ini adalah mas kawin yang aku siapkan untuk King Yin. Aduh, maafkan aku yang kurang wawasan ini. Ini barang antik apa ya? Pasti dibeli grosir dari lapak pinggir jalan. Harganya lumayan, beberapa keping. Ini adalah pusaka nasional maha tinggi. Harganya tak ternilai. Kayu jelek macam apa yang berani mengaku pusaka nasional? Nyonya besar, ini adalah harta karun negara. Ci, apa kau sendiri percaya dengan omonganmu itu? Mengambil barang rongsokan dari pasar Loa, beraninya mencoba menipu keluarga Lin. Ini adalah perintah naga suci. Melihat perintah ini sama dengan melihat naga dewa. Semua tentara naga suci di negeri naga akan menghormati pembawa perintah ini. Aku membawa perintah ini hanya untuk memberikan rasa aman kepada King Yin. Aku ingin memastikan bahwa di seluruh negeri naga tidak ada yang berani meremehkan keluarga Lin. Lin King Yin, inikah pria pilihanmu? Memegang token palsu, lalu ingin menikahi putri kesayanganku dari keluarga Lin? Mimpi saja. Siapa yang tidak tahu perintah naga suci adalah pusaka naga dewa yang paling berharga? Beraninya kau pura dengan token murahan. Karena Margalin begitu buta, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Xiao Chen, keberanianmu semakin besar saja. Apa kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau adalah naga dewa? Xiao Chen, kau sudah keterlaluan. Meskipun kau ingin membuktikan dirimu, kau tidak perlu berbohong seperti ini. Apa kau tidak tahu di seluruh negeri naga tidak ada yang berani meniru sosok agung itu? Apa kau ingin mencelakakan keluarga Lin? Berlututlah dan minta maaf. Tidak perlu. Berani mempermainkan perintah naga suci adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan usir dia dari keluarga Lin. Gubernur Agung telah tiba. Selamat datang, Gubernur Agung. Saya tidak tahu ada urusan apa, sehingga Gubernur Agung berkenan hadir. Hahaha, tentu saja hari ini aku datang khusus untuk menjadi saksi pernikahan Nona Lin. Tentu saja saya datang khusus hari ini untuk menikahkan Nona Lin. Menikahkan? Mungkinkah benar Dewa Perang King Long? Demi Xiao Chen, Viceroy datang sendiri untuk membantu. Saya dengar ada tokoh besar yang akan datang ke keluarga Lin hari ini. Saya datang untuk memberi selamat. Keluarga Lin bisa berbesan dengan tokoh besar itu. Pasti akan sangat berjaya dan naik ke puncak kejayaan. Ini $1 miliar Amerika untuk merayakan pernikahan abadi antara guru dan Margalin. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar mengundang Bapak Viceroy untuk menikahkan kita? Sudah kukatakan, apapun yang kujanjikan padamu pasti akan kupenuhi. Nenek tua, Gubernur Jiangsheng dan mahar 2 miliar rupiah sudah dikirimkan. Apakah ini masih belum menunjukkan ketulusanku? Xiao Chen, kenapa kamu ada di sini? Hari ini adalah hari bahagia. Kamu seorang buronan muncul di sini. Apakah kamu ingin membawa kesialan pada guruku? Hari ini adalah hari pertunanganku dengan King Yin. Kalau aku tidak di sini, lalu aku harus di mana? Lagi pula, gurumu menyuruhmu untuk menikahkan aku, bukan untuk membuat keributan. Guruku dengan jelas menyuruh kami untuk menikahkan seorang tokoh besar. Mustahil itu kamu kan? Cih, cepat pergi dari sini, mengotori mata guruku. Akan kubunuh kau. Aduh, saya kira Tuan Muda Xiao benar punya pengaruh besar, sampai bisa mengundang Bapak Viceroy, ternyata hanya meminjam nama tamu terhormat, dan bermurah hati dengan kemurahan hati orang lain. Sebelum leluhurku datang, pergilah sekarang. Leluhur Nonagu, siapakah leluhurmu? Leluhurku adalah guru Dewa Perang King Long. Dialah orang paling misterius di seluruh negeri naga. Bisa melihat Putri Margalin. Ini adalah keberuntungan besar bagi kalian. Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Aku sudah bilang, putriku sangat cantik dan menawan. Mana bisa seekor katak bau pantas untuknya. Jika diperhatikan oleh orang sebesar itu, nantinya Dewa Perang King Long pun akan menjadi bawahanku keluarga Lin. Nyonya besar, pertama ada Cao Xiaokun, sekarang ada lagi yang katanya orang besar. Kau bahkan tidak tahu dia tua atau muda. Kau begitu saja menyuruhku untuk menikah. Di matamu, apakah aku hanya sebuah barang? Asalkan dapat membawa keuntungan bagi keluarga Lin, tua atau muda, kau harus tetap menikah. Sekelompok orang bodoh. Xiao Chen,
Kau berani sekali menghinaku. Memang kau yang kucerca. Kalian tidak dapat membedakan permata dari batu biasa. Aku adalah orang besar yang kalian sebut. Sebut itu. Xiao Chen menyinggung keluarga Gu. Aku khawatir, meskipun kami ingin membiarkannya pergi, gubernur pun tidak akan membiarkannya. Aduh, aku benar meremehkanmu ya, Xiao Chen. Di depan gubernur saja kau berani berbohong. Aku sungguh tidak tahu apakah harus mengatakan kau pemberani, atau kau tidak punya otak. Beraninya kau berbohong di depan Tuan Viceroy. Entah harus kubilang kau punya nyali, atau kau tidak punya otak. Aku tidak berbohong. Memang benar Dewa Perang Qinglong yang meminta mereka menikahkan kami. Cukup Xiao Chen, kau masih saja berbohong sampai sekarang. King Yin, aku sungguh. Aku tidak peduli kau punya uang atau tidak, punya kekuasaan atau tidak. Aku hanya ingin kau menjadi pria baik yang bertanggung jawab, menjadi ayah yang baik bagi Yi. Tapi sekarang, kau bahkan tidak bisa melakukan itu. King Yin, percayalah padaku, aku benar tidak membohongimu. Bagaimana aku bisa mempercayamu? Mempercayai bahwa kau adalah guru dari Dewa Perang Qinglong? Atau mempercayai tokoh besar legendaris itu? Sekarang kau berani membohongiku. Nyonya besar, meminta Viceroy seperti diriku datang untuk menikahkan Margalin, tetapi kalian membiarkan seorang buronan melecehkan keluarga Gu. Apa kalian pikir aku mudah ditindas? Ah, Tuan Viceroy, ini bukan urusan kami. Semua ini karena anak ini terlalu berani. Kalian tidak akan sanggup menanggung kejahatan mempermainkan keluarga Gu. Nyonya besar, jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku akan segera memimpin pasukanku mengepung Margalin, membuat hari bahagiamu menjadi hari berkabung. Kalian tidak sanggup menanggung dosa mempermainkan keluarga Gu ini. Nyonya besar, jika hari ini Anda tak memberikan penjelasan yang memuaskan, saya akan segera memimpin pasukan mengepung Margalin, agar hari bahagia kalian berubah jadi hari berkabung. Changge, ikut saya ke depan villa. Dalam 1 jam, jika tidak ada hasil yang memuaskan, semua orang di dalam villa akan dibunuh. Tidak ada yang tersisa. Apa? Tuan Gubernur, Tuan Gubernur. Aduh, ini bagaimana? Xiao Chen, kau berani sekali. Menipu keluarga Lin dan berani mempermainkan Tuan Gubernur? Apa? Anda ingin mencelakai keluarga Lin? Lin Qingyin, apakah ini pria baik yang kau cari? Apa kau ingin menghancurkan keluarga Lin? Xiao Chen, mengapa kau tak cepat berlutut dan minta maaf? Kau buat masalah besar apa? Kau kira cukup hanya berlutut dan semuanya selesai? Kamu telah membuat masalah yang sangat besar. Apa kamu pikir hanya berlutut saja sudah cukup? Benar, semua ini karena dia. Dia harus dihukum berat, lalu diantar ke kantor gubernur untuk meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan, Mohan. Kumohon, demi persahabatan kita, maafkanlah dia. Sahabat, kamu telah menghancurkan pertunanganku dengan Yaswans. Apa kamu masih punya muka untuk bilang kamu sahabatku karena kamu telah menghancurkan pertunanganku ini? Aku juga ingin kamu merasakan hal yang sama denganku. Xiao Chen, kamu berani merebut wanitaku. Apa kamu sanggup? Xiao Chen, jika kamu berbohong seperti ini, aku sungguh tidak bisa melindungimu. Lebih baik kamu memotong kedua tanganmu sendiri saja dan kembali bersama Tuan Gubernur untuk dipenjara. Setidaknya itu akan menyelamatkan nyawamu. Saya sungguh tidak berbohong. Saya memang adalah... Xiao Chen, sekarang ini kamu masih menolak bertobat. Apa kamu ingin menyeret keluarga Lin ke masalah dan dihancurkan oleh keluarga Gu? Nenek buyut, mohon tenangkan amarahmu. Mohon ampuni dia kali ini. Saya sendiri yang akan melumpuhkan kedua lengannya. Saya akan menikah dengan siapapun yang Anda inginkan. Mohon ampuni nyawanya kali ini. King Yin, tidak perlu memohon padanya. Gubernur Provinsi Jiang Belaka belum pantas bertindak kepadaku. Xiao Chen, nyawa sudah di ujung tanduk. Kamu masih menyombongkan diri. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Xiao Chen, diberi kesempatan pun kamu tidak berguna. Orang-orang, ambil kepalanya, lalu kirimkan ke kediaman gubernur sebagai permintaan maaf. Siapa itu? Berani membunuh tentara bayaran Margalin? Apa mau mati? Aku adalah Long Kue, prajurit wanita pertama di bawah naga dewa. Bagaimana keluarga Lin ingin aku mati? Tuan Long Ke, andai saya tahu itu Anda, saya tidak akan berani kurang ajar seperti ini. Aku menerima perintah dari naga dewa untuk datang ke keluarga Lin sebagai pengiring pengantin nona tertua. Namun tak sengaja melihat kalian menghina naga dewa seperti ini, Margalin harus dihancurkan. Margalin harus dihancurkan. Apa? Awalnya saya ingin bergaul dengan kalian, layaknya orang biasa. Tapi kalian tidak memberi kesempatan. Saya
adalah naga dewa. Jika kau naga dewa, maka saya Presiden Amerika. Berani melawan Kaisar Naga, kau mencari mati. Wah, emosi sekali ya. Kau bilang kau adalah Panglima wanita perang nomor 1 yang begitu terhormat. Bagaimana bisa semudah ini? Jangan Xiao Chen memintamu kemari untuk berakting saja. Nyonya besar, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia hanyalah seorang buronan rendahan. Mana mungkin dia adalah naga dewa. Dan lagi naga dewa ini, dia jelas-jelas hanya seorang aktris. Xiao Chen, kau berulang kali menipuku. Aku akan mengulitimu. Masih berani kurang ajar. Nyonya besar, apa yang kau katakan sudah saya lakukan. Pernikahan saya dengan King Yin, apakah masih belum bisa ditentukan? Menyetujui dirimu. Naga dewa itu adalah tokoh besar yang hanya dengan sedikit gerakan saja seluruh provinsi Jiang akan gemetar. Kau hanya seorang bawahan kecil, berulang kali menyamar sebagai naga dewa, dan masih ingin menikahi putri dari keluarga Lin? Mimpi saja. Xiao Chen, apakah yang dia katakan itu benar? Kau masih berani menyamar sebagai naga dewa? King Yin, gubernur sudah menjaga gerbang villa. Jangankan orang hidup, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Menurutku orang ini, dia sengaja mencari dan memang sengaja menipumu saja. Oh King Yin, Tuan Gubernur sudah menjaga pintu villa. Jangan bilang orang hidup, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Kurasa orang ini, dia sengaja mencarinya hanya untuk menipumu. Istriku, kamu harus percaya padaku. Xiao Chen, jangan berakting lagi. Sekarang lumpuhkan kakimu dan mintalah maaf pada Tuan Gubernur. Tuan Putri, dia memang orang paling terhormat di negeri naga. Tuan Naga Suci. Masih saja terus berakting ya. Betul? Kamu bilang kamu cantik sekali. Mengapa tidak melakukan hal baik? Harus ikut orang ini menipu. Hei, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Lebih baik kamu ikut aku saja. Aduh. Gigiku. Tuan Muda Qiao. Xiao Chen, kamu berani membiarkan bawahanmu memukuli Tuan Muda Qiao. Keluarga Qiao adalah raja di bawah tanah, memiliki ribuan prajurit yang elit. Memusnahkan kalian berdua sudah lebih dari cukup. Berisik. Kamu berani memukulku. Orang yang ada di sini hari ini menerus tidak berubah. Bodoh sekali, menghina naga dewa, dan juga dewa perang ini, menurut aturan militer, bagaimana hukumannya? Memusnahkan kaumnya, melenyapkan keturunannya, bunuh. Xiao Chen, apakah kamu akan membiarkan bawahanmu bertindak semaunya saja seperti ini? Kamu ingin menikahi King Yin. Aku adalah ibu mertuamu. Kamu memperlakukan kerabatmu sendiri dengan cara seperti ini. Lalu apalagi hati nuranimu? Kamu memaksa istriku untuk menikah lagi. Tadi kamu ingin membunuhku, sekarang kamu bicara tentang hati nurani denganku. Itu semua demi masa depan King Yin yang lebih baik. Seandainya aku tahu kamu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat hebat, untuk apa aku harus melakukan ini? Meskipun kamu adalah naga dewa, kamu tidak bisa menindas kami. Di mana keadilan itu? Di mana kebenaran? Kebenaran, ketika putriku hampir mati kelaparan oleh kalian, mengapa kamu tidak bicara tentang keadilan? Saat kamu memaksa istriku untuk menikah lagi, mengapa kalian tidak bicara tentang keadilan? Hai King Yin, kamu juga tidak. Tega kami mati di tangannya begitu saja, bukan? Xiao Chen, sudahlah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Xiao Chen, sudahlah. Baik, saya akan menurutimu. Sudahlah, hari ini saya akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian berani lagi menghina istri dan putri saya akan mengambil nyawa kalian. Long Kue, ayo kita pergi. Mungkinkah dia benar-benar naga dewa? Itu tidak mungkin. Menantu yang tidak saya inginkan ini. Bagaimana bisa menjadi orang yang paling mulia di dunia? Benar atau palsu, itu semua hanya perkataan Long Kue saja. Saya lihat anak itu, hanya mengandalkan wajah tampannya, dia berhasil mendekati Long Kue di tentara naga suci. Saya akan segera memberitahu Tuan Pelindung Negara. Saya akan membuatnya kapok. Beraninya memukul saya akan membuatnya mati tanpa kuburan. Xiao Chen, apakah Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melarikan diri dan sengaja datang untuk menebus dosa Anda? Gu Aotian, beraninya Anda. Naga Dewa. Kejahatan apa yang ingin Anda bebankan kepada Naga Dewa? Naga Dewa,
Gubernur Jiangchen, Gua Altian, memberi hormat kepada naga dewa. Ayah, apa yang ayah lakukan? Dia hanya seorang buronan. Gubernur sebaiknya bangkit. Saya tidak dapat menerima penghormatan besar dari gubernur. Saya yang bersalah karena buta. Saya yang bersalah karena buta. Saya telah meremehkan Anda, tidak mengenali identitas Anda. Saya akan segera menikahkan Anda dengan Nona Lin. Bagaimana saya berani merepotkan gubernur lagi? Bagaimana jika pernikahan ini malah berujung pada duka besar? Bisa menikahkan naga dewa adalah kehormatan besar bagi bawahan ini. Saya benar kurang ajar. Semoga naga dewa memaafkan kesalahan saya. Ayah, dia hanyalah seorang buronan. Cepat atau lambat saya akan menangkapnya kembali ke penjara ilahi. Mengapa ayah berlutut di depannya? Bagaimana Anda berbicara kepada naga dewa? Apakah Anda ingin keluargaku dihukum? Masih berani tidak menghormati naga dewa? Jabatan gubernur ini, jika Anda tidak menginginkannya lagi, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Mohon naga dewa mengampuni saya. Xiao Chen, sebaiknya kita jemput putri kita dulu. Ya, jangan sampai ada masalah lagi. Baik, aku akan menuruti semua yang kau mau. Ayo kita pergi. Naga dewa, Marsekal sudah memberitahu. Saya sudah menyiapkan rumah mewah di Jiangcheng. Silakan Anda dan Nyonya pindah. Tidak perlu. Kami harus kembali ke keluarga Xiao terlebih dahulu. Seandainya saja aku tahu dia adalah naga dewa, hari ini aku seharusnya membawa hadiah berharga. Aku jadi kehilangan kesempatan. Tidak hanya aku kehilangan kesempatan untuk menyenangkan naga dewa, tapi aku juga telah menyinggung perasaannya. Bagaimana jika naga dewa marah? Kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Memangnya kenapa kalau dia itu naga dewa, dia tetaplah orang bodoh yang hanya tahu pembunuhan. Astaga, aku terlalu memanjakanmu. Makanya kau jadi berani pada siapapun. Kau belum pantas tahu betapa hebatnya kekuatan naga dewa. Jika dia memang sehebat yang kalian katakan, kenapa dia bisa dipenjara di neraka ilahi selama 5 tahun penuh? Jika bukan karena naga dewa yang demi menjaga situasi secara keseluruhan dan menghindari perselisihan antara dua negara, dengan sukarela masuk penjara selama 5 tahun untuk meredakan perang dan konflik di seluruh dunia ini. Apalagi yang bisa membuatnya masuk penjara. Setelah ini, kau tidak boleh lagi menyinggung perasaannya. Aku tidak peduli seberapa tinggi kemampuannya. Dia sekarang adalah buronan. Melarikan diri dari penjara adalah sebuah tantangan terhadap wewenang negeri naga dan meremehkan semua hukum negeri naga. Jika Anda tidak mau bertindak, maka saya akan segera memanggil guru besar untuk bertindak dan menangkapnya kembali ke neraka ilahi. Long Kue sudah menjemput Yi. Mulai sekarang, kita sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Baik. Xiao Chen, apa kamu benar-benar naga dewa? Long Kue dan gubernur provinsi Jiang sudah memberiku kesaksian. Apa kamu masih tidak percaya? Bukan tidak percaya, hanya saja aku tak menyangka kamu setelah bertahun-tahun pergi bisa mencapai posisi seperti ini di militer. Jika ayahmu masih hidup, dia pasti akan bangga padamu. Apa maksud perkataanmu itu? Bukankah ayahku baik-baik saja? Xiao Chen, apa kamu tidak tahu? Saat itu, setelah mengetahui kamu di penjara, Paman dan Bibi menjual semua aset demi menyelamatkanmu. Memohon pada Tuan Muda Xiao untuk membantumu. Keluarga Xiao sudah benar-benar bangkrut. Bahkan villa keluarga Xiao pun kini beralih ke keluarga Xiao. Apa? Xiao pun mengambil uangnya tapi tidak berbuat apa-apa. Paman meninggal karena marah besar. Bahkan Bibi juga diusir dari keluarga Xiao, lalu terlantar di jalanan. Lalu, di mana ibuku sekarang? Aku tidak tahu. Halo? Xiao Chen, ibumu ada di tanganku sekarang. Jika kamu ingin ibumu hidup, aku menunggumu di gedung pertemuan pemandangan indah. Xiao Kun, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Kamu membuatku kehilangan muka di depan banyak orang. Aku harus membalasnya kan? 3 menit, terlambat 1 menit, aku akan menusuknya. Hahaha. Xiao Kun. Tuan Muda Xiao, mohon belas kasihan. Tuan Muda Xiao, mohon belas kasihan. Kasihanimu? Anakmu mematahkan 2 gigiku. Aku akan melumpuhkan 2 lengan dan 2 kakimu. Adil kan? Anakku sudah bebas dari penjara. Anakku masih hidup. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, tolong beritahu aku, di mana anakku sekarang? Merindukan anakmu ya? Janganlah cemas. Pergilah ke aku. Sekarang akan kuantar kau dan anakmu bertemu di alam baka. Xiao Kun, kau bajingan anjing. Bibi, Anda tidak apa-apa, Bibi. Achen, akhirnya kau kembali. Maafkan aku, Ibu.
putramu ini terlambat kembali. Xiao Xiaokun, kau pantas mati. Nak, kau baru saja kembali, jangan membuat masalah lagi. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Ibu tidak sakit, tahan sebentar saja ya. Ibu, tidak perlu meminta maaf pada binatang buas seperti ini. Berani menyentuh ibuku, aku akan membuat seluruh keluarga Xiao menerima pembalasan. Bu, tak perlu maafkan bajingan ini. Ganggu ibuku, keluarga Xiao ku buat ikut mati. Xiao Chen, jangan sombong. Kabur dan mengaku naga dewa. Sudah kulaporkan. Kurasa nanti justru kau yang punah. Hari ini, di depan semua orang, habisi keluargamu. Kabur? Xiao Chen, apa kau sudah gila? Masa tahananmu tinggal 2 tahun. Bagaimana berani kabur? Cepat minta maaf pada Xiao. Bu, dia tak pantas kupinta. Maaf. Keluarga Xiao sudah hancur, miskin dan lemah. Turunkan gengsimu, cepat minta maaf. Bu, sekarang aku sudah berhasil. Mulai sekarang, tak perlu takut pada mereka. Mengapa kau begitu keras kepala? Tak minta maaf. Apa kau mau kembali ke penjara? Meski minta maaf percuma. Kabur penjara. Kalau Marsekal menangkapmu lagi, hukumanmu mati. Aku undang para elit Jiang, biar mereka lihat bagaimana kau dan ibumu mati di tanganku. Lihat keluarga Xiao punah. Xiao Xiaokun. Oh, istrimu juga di depan semua orang menjadikannya milikku, lalu kurekam dalam video dan kutayang di papan iklan besar Jiang. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu itu. Xiao Chen, beranikah kamu memukulku padahal ajalmu mengintai? Xiao Chen, bagaimana aku bisa punya anak durhaka sepertimu ini? Kenapa kamu begitu gegabah? Ketika ada masalah, tidak bisakah kamu lebih bersabar? Apa kamu sudah bertahun-tahun di penjara? Dan itu masih belum cukup bagimu? Bu, untuk orang seperti ini, kita tidak perlu menahannya. Kamu terlalu membuatku kecewa. Keluarga Xiao kita sudah hancur. Aku memulung, kamu di penjara. Dengan apa kita melawan keluarga bangsawan itu? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Xiao. Mohon padanya untuk berbelas kasih. Sudah terlambat. Melepaskanmu. Panglima Pelindung Negara sedang dalam perjalanan ke Provinsi Jiang. Sekarang bahkan jika dia berlutut memanggil kakek, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Habis. Benar habis. Keluarga Xiao kita ini akan benar-benar punah. Panglima Pelindung Negara telah tiba. Panglima Pelindung Negara sudah tiba. Apa dia datang menangkapmu untuk dipenjara lagi? Cepat lari. Bu, jangan khawatir. Nanti yang akan dipenjara. Belum tentu siapa. Wah, Yang Mulia Panglima, akhirnya Anda datang. Orang ini, dia melakukan kejahatan besar, menyamar sebagai naga dewa, dan juga memukul saya. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Aduh, Tuan Marskal, akhirnya Anda datang juga. Inilah anak itu. Dia telah melakukan kejahatan besar, berani menyamar sebagai Tuan Naga Suci, dan memukuli saya. Anda harus membela saya. Aku ingin melihat siapa yang berani sekali, beraninya menyamar sebagai Kaisar Naga. Ah, Tuan Naga Suci. Kau berani sekali. Ketika rumahku direbut, kau tidak pernah datang untuk membela. Ayahku meninggal tragis, ibuku luka parah, istri dan putriku dihina. Apa kau membela? Kini aku memukul tuan muda yang tak seberapa ini. Kau langsung datang menegakkan keadilan. Saya. Kau ini sebenarnya Marsekal Pelindung Negara atau anjingnya keluarga Xiao. Bawahan mengakui kesalahan. Mohon Naga Dewa mengampuni nyawa saya. Aduh, Tuan Marsekal? Bukan Tuan Marsekal, apa Anda salah? Dia hanya seorang buronan. Bagaimana mungkin dia Naga Dewa? Dia hanyalah penipu. Dialah orang yang kau suruh aku tangani. Benar. Aduh, Marsekal. Saya berjasa dalam melaporkan ini. Bukankah seharusnya ada semacam penghargaan? Benar, memang pantas diberi hadiah. Ini adalah perintah Naga Suci, berikan kepada keluarga Xiao. Xiao Chen, lihat ini. Ini baru perintah Naga Suci yang asli. Yang milikmu itu hanyalah sebuah barang tiruan belaka. Semua tentara Naga Suci di negeri Naga menganggap pemegang perintah ini sebagai yang terhormat. Di dunia hanya ada satu ini. Tidak disangka jatuh ke tangan keluarga Xiao kami. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xiao. Ini. Ada apa ini?
Perintah naga suci ini tidak buruk. Saat perintah ini tiba, genderang perang akan berbunyi. Siapapun yang mendapatkan perintah ini, seluruh keluarganya akan musnah dan keturunannya terputus. Perintah naga suci ini bagus. Perintah ini berlaku sampai genderang perang berbunyi. Siapapun yang mendapatkan token ini akan mati, keluarganya musnah, dan keturunannya terputus. Xiao Chen, kau tidak boleh membunuhku. Sertifikat tanah keluargamu masih ada di rumahku. Abu ayahmu juga masih ada padaku. Kau pasti tidak mau ayahmu setelah meninggal. Tidak bisa beristirahat dengan tenang, kan? Kau masih berani mengancamku? Tidak, bukan begitu, Xiao Chen. Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Demi persahabatan ini, biarkan aku pergi. Bagaimana menurutmu? Biarkan aku pergi. Teman, kau merebut istriku, merampas hartaku dan menindas ibuku. Kau sebut ini teman? Tidak. Bukan aku, Nyonya besar keluarga Lin, yang memaksa ingin menikahkan putrinya denganku. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Katakan yang sebenarnya. Tidak, saat kau di penjara, aku yang membantu paman, bersama-sama mencari cara agar kau bisa keluar dari penjara. Katakan yang sebenarnya. Sejujurnya. Begini, bagaimana kalau aku menyerahkan separuh saham keluarga Xiao kepadamu? Tidak, iya, semua saham. Kumohon ampuni aku. Kau kira aku akan tergiur dengan sedikit uangmu itu? Maafkan aku salah. Aku berbuat jahat dan penuh dosa. Begini besok. Besok juga akan kukembalikan sertifikat tanah, kediaman Xiao dan abu ayahmu. Aku mohon padamu, kumohon ampuni aku kali ini. Maafkan aku salah. Aku takkan berani lagi. Kau tidak pantas. Chen, kau membunuh Tuan Muda Chiao. Lalu bagaimana ini? Anda tidak perlu khawatir. Apa artinya keluarga Chiao yang sepele itu? Berani menyinggung naga dewa. Keluarga Chiao pasti akan musnah. Jangan bicara soal keluarga Chiao yang sepele itu. Di seluruh negeri naga, tidak ada yang berani menyinggung Tuan Muda Xiao. Naga dewa? Kau naga dewa? Benar, Bu. Mulai sekarang, kita tidak perlu takut. Lagi ada yang menindas kita. Yang mulia naga dewa, saya akan segera memimpin orang membersihkan sisa-sisa keluarga Chiao untuk mencegah masalah di kemudian hari. Chen, kau sukses? Ayahmu yang di alam baka melihat ini pasti akan tenang juga. Bu. Bibi? Dokter, cepat selamatkan ibuku. Sudah bayar belum? Sudah masuk saja. Luka ibumu ini tidak ringan. Begini saja, sekarang kau pergi bayar biaya rawat inap 200 juta rupiah, lalu kembali. Dokter, tolong selamatkan ibuku dulu. Saya akan segera membayar biayanya. Dokternya mana? Kemana semua dokter pergi? Nona Bai. Cepat kumpulkan semua dokter di rumah sakit ini dan obati dia. Xiao Chen, kau masih belum mati. Bai Mohan. Dasar si sampah Xiao Xiaokun. Bahkan hal sekecil ini tidak bisa beres. Kau yang seperti ini belum mati. Mana mungkin aku mati? Kau? Penyakit ibuku parah. Tolong suruh dokter segera obati ibuku. Aduh, aku akan. Berhenti. Hari ini semua dokter di rumah sakit ini harus mendahulukan mengobatiku. Sedangkan kau, tunggulah di sini. Mohan, kau terlihat baik-baik saja. Tidak seperti orang sakit. Bibimu dia? Apa maksudmu tidak sakit? Luka sebesar ini di wajahku. Apa kau tak melihatnya? Mohan, luka di wajahmu akan sembuh dalam beberapa hari. Kau tidak bisa memanggil semua dokter di rumah sakit. Wajahku yang cantik rupawan ini, ada bekas luka sedalam ini. Tentu saja aku harus memanggil semua dokter di rumah sakit untuk memeriksaku dengan baik. Memeriksanya dengan teliti. Panggil semua dokter di rumah sakit, suruh mereka semua datang. Hari ini rumah sakit tidak menerima pasien lain. Kau? Mohan, anggap saja kau memberiku kehormatan. Sisakan satu dokter untuk mengobati Bibi. Baiklah. Memberi kehormatan padamu? Kau hanya wanita jalang. Kenapa aku harus memberimu kehormatan? Muka padamu? Dasar wanita rendahan. Kenapa aku harus memberimu muka? Bai Mohan, karena kamu teman King Yin, aku membiarkanmu. Berkali-kali aku memaafkanmu. Kamu tak pernah berubah, malah makin keterlaluan. Xiao Chen, berani sekali kamu memukulku. Kenapa kalau kupukul? Jika ada lagi, akan kubasmi seluruh keluargamu. Sombong sekali.
Keluarga Bai, kami dilindungi oleh orang sakti. Kamu narapidana, memangnya pantas bagimu. Hari ini semua dokter di rumah sakit ini akan merawatku. Sedangkan ibumu, tunggulah sampai kau mati. Wajahmu yang rusak ini masih pantas diobati. Kamu masih berani memukulku? Jika ada bekas luka di wajahku, aku akan buat ibumu ikut mati. Wajahmu ini rusak pun seperti operasi plastik. Kamu apa kamu? Wajahmu sangat jelek, tapi tidak sadar diri. Xiao Chen, Mohan adalah pemegang saham di rumah sakit ini. Jika kamu membuatnya marah, tidak ada yang berani mengobati Bibi. Aku tidak percaya. Mereka bisa seenaknya sendiri di rumah sakit. Aku akan segera bayar biaya pengobatan dan segera operasi ibuku. Cepat selamatkan ibuku, kalau tidak akan kuratakan rumah sakit ini. Apa kamu tak dengar kata istrimu? Aku adalah pemegang saham di rumah sakit ini. Tanpa perintahku, siapa berani bergerak? Xiao Chen, kamu bingung ya? Kamu sudah membuat Mohan marah. Kamu ingin Bibi meninggal di rumah sakit? Ingin dokter selamatkan ibumu? Berlutut dan mohon padaku ya. Jika tidak, tunggulah untuk mengurus jenazah ibumu. Ingin dokter selamatkan ibumu? Berlututlah mohon padaku. Kalau tidak, tunggulah untuk mengurus jenazah ibumu. Kalian ini dokter, seharusnya berhati nurani. Kalian membiarkan pasien begitu saja? Anak muda di rumah sakit ini, yang penting bukan omong kosongmu tentang kemanusiaan. Tanpa uang, tanpa kekuasaan, ibumu itu hanya akan mati sia-sia. Baik, karena kau hanya akui kekuasaan, maka akan kutunjukkan siapa orang yang paling berkuasa di rumah sakit ini. Bai Mohan, seorang pemegang saham. Apa itu artinya? Sekarang juga aku akan mengakuisisi rumah sakit ini. Oh, mau mengakuisisi rumah sakitku? Kau sungguh besar mulut. Xiao Chen, cukup. Sekarang kita segera pindah rumah sakit. Siapa tahu masih bisa menyelamatkan nyawa Bibi. Terlambat. Aku ingin melihat ibumu mati di depan matamu. 3 menit. Aku akan mengakuisisi rumah sakit pertama. 3 menit. Aku akan mengakuisisi rumah sakit pertama. Xiao Chen, mengakuisisi rumah sakit tidak semudah itu. Cuma 3 menit. Bagaimana kalau nanti kau tidak berhasil mengakuisisinya? Bagaimana kau akan menyelesaikan semua ini? Masih berakting. Menelpon lagi. Kekasihmu itu? Kekasih? Apa maksudmu dengan itu? King Yin. Kau pasti belum tahu? Karena memang dia berhubungan erat dengan Long Kue. Menjadi gigolo Long Kue. Itu sebabnya Long Kue dewasa. Menemaninya memainkan sandiwara yang bagus itu. Xiao Chen, apakah ucapan itu benar atau tidak? Tentu saja itu benar. Jika tidak, mana mungkin seorang mantan narapidana seperti dia bisa meminta Long Kue dewasa menemaninya berakting? Aku sungguh tidak habis pikir. Dulu kau pergi berperang atau pergi menjadi gigolo? Tutup mulut busukmu itu. Baiklah, aku benar kan? Kau jadi marah dan malu kan? Kau pikir aku sama sepertimu? Demi kekuasaan, kau bisa memanjat keranjang siapa saja. Kau suci, kau hebat. Orang, usir dia keluar. Aku ingin melihat ibunya mati di jalanan karena sakit parah. Hentikan. Tuan Marsekal. Rumah sakit ini sudah dialihkan atas namamu. Silakan diperiksa. Rumah sakit ini adalah aset keluarga Bai. Bagaimana mungkin sampah ini bisa mengambilnya begitu saja? Xiao Chen, trik apa yang kau gunakan? Tidak peduli trik apa yang aku gunakan. Sekarang rumah sakit ini sudah dialihkan ke namaku. Mengapa tidak segera obati ibuku? Jika terjadi hal buruk pada ibuku, bisakah kau menanggungnya? Aduh, betul. Aku akan segera menyiapkan kamar dan dokter terbaik. Aduh, sekarang mari kita obati nyonya tua itu. Marsekal, Tuan Muda Chiao mengundangmu kemari untuk memberikan keadilan bagi kami, bukan untuk mendukung sampah ini. Loh? Keluarga Chiao sudah hancur. Berani menyinggung Tuan Naga Suci. Apakah kau ingin mengikuti jejak Chiao Shaokun? Naga Dewa? Dia hanyalah orang tak berguna yang pernah dipenjara. Bagaimana mungkin dia benar Naga Dewa sejati? Tidak mungkin. Marsekal, apakah kau ditipu olehnya? Dia hanyalah pria simpanan yang dipelihara oleh Long Kue. Naga Dewa? Dia itu mantan narapidana, bajingan. Mana mungkin dia Naga Dewa yang asli? Ini tidak mungkin. Panglima, apa Anda ditipu olehnya? Dia itu simpanan, Naga Longke. Naga Dewa, keluarga Bai berulang kali menghina Anda. Layak dihukum mati. Mohon Naga Dewa perintahkan untuk membunuh mereka. Tidak. Xiao Chen, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. King Yin.
Kita adalah sahabat terbaik. Dulu aku memang tak bisa melihat jelas. Mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun. Kau tak mau melihatku mati di sini kan? Sekarang baru bilang kita sahabat? Dulu saat kau hampir membuat diperkosa oleh Tuan Muda Ciao, kenapa tidak bilang? Dulu itu Cao Xiaokun sih. Bajingan itu yang pandai merayu. Aku juga tertipu olehnya. Kukira dia sungguh bisa beri kau bahagia. Ini semua salahku. Semua salahku. King Yin, kau sangat baik hati. Maafkan aku. Tapi, lagi pula, keluarga Bai dan Lin adalah sahabat lama. Keluarga Lin bisa seperti sekarang, itu berkat investasi. Keluarga Bai kita saling membutuhkan. Kalau aku mati, keluarga Lin kalian juga tak akan baik saja. Masih berani mengancamku? Tidak berani. Xiao Chen, Hari ini aku lepaskan kau, pergi. Baik. Aku akan pergi. Aku akan segera pergi. Ini tidak masuk akal. Di depan umum, dia berani menyuruhku bersujud di hadapan si bajingan kecil itu. Wajah keluarga Bai sungguh sangat tercemar. Nona Bai, mohon tenang. Dan kau, begitu si Xiao itu memberi perintah, kau langsung tergopoh-gopoh, lari untuk mengobatinya. Kau mungkin lupa? Siapa tuanmu sebenarnya? Mana mungkin saya berani begitu. Hanya saja, Xiao Chen ini punya kedudukan yang sangat terhormat. Ditambah lagi ada perintah dari Tuan Naga Suci. Saya benar tidak berani menolaknya. Apa yang perlu ditakutkan dari si naga dewa itu? Dia bukannya dipenjara selama 3 tahun karena berani membunuh kaisar anjing? Tapi dia sekarang sudah dibebaskan. Dan kini ada seorang marsekal yang siap mengabdi padanya. Jika kita sampai menyakitinya, apakah tidak akan terjadi sesuatu? Apa yang ditakutkan? Keluarga Bai dilindungi oleh orang hebat. Aku sudah memberitahu orang dari Pulau Dongdao mengenai pelarian naga dewa dari penjara. Orang Pulau Dongdao tahu bahwa orang yang membunuh kaisar anjing mereka sedang hidup bebas, dan mereka sangat ingin menangkapnya kembali. Maksud Nona Bai, maksudnya memanfaatkan tangan orang Pulau Dongdao untuk membunuhnya. Provinsi Jiang ini penuh intrik, meskipun dia adalah naga dewa. Jika membuatku marah, dia akan mati di Provinsi Jiang. Dan juga, ada satu hal yang ingin aku serahkan padamu. Nona Bai, silakan Anda perintahkan saja. Bukankah Ibu Xiao Chen sedang dirawat di rumah sakit? Aku ingin kau merawatnya dengan baik, dan dengan bertanggung jawab sepenuhnya, mengerti? Serahkan saja masalah ini kepada saya. Anda tidak perlu merasa khawatir sama sekali. Saya pasti akan membuatnya menderita seumur hidup. Minumlah. Baru akan sembuh penyakitmu. Ibu, ada apa dengan ibu saya? Mungkin tersedak saat diberi obat. Ini masih ada setengah mangkuk lagi. Tuan Muda Xiao, setelah saya selesai memberikannya, baru kita bicara. Bau apa ini? Kenapa sangat busuk? Obat yang baik itu pahit. Lagi pula, penyakit ibumu terlalu parah. Hanya obat ini yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, saya sudah merebusnya selama 3 jam. Ini tidak boleh disia-siakan. Biarkan saya memberikannya dulu. Tapi hari ini sudah minum 3 mangkuk. Sakit apa sebenarnya? Kenapa harus minum obat sebanyak itu? Saya adalah sesepuh dari rumah. Sakit pertama, jika kamu menghalangi saya beri obat pasien. Jika nanti terjadi sesuatu pada ibumu, kamu akan menyesal. Kenapa ibuku minum begitu banyak obat? Bukannya membaik, napasnya malah semakin lemah. Ini. Obat apa sebenarnya ini? Ini resep rahasia keluarga. Kami yang diwariskan, tidak boleh disebarluaskan. Obat apa? Jika tidak bilang, akan kubuat resep obat. Keluargamu hanya sampai padamu. Jinzi. Apa? Berani kau paksa, ibuku tenggak itu. Kau cari mati. Berhenti. Xiao Chen, tak sangka ke rumah sakit. Bahkan jumpa kau ribut di sini. Dengan mata yang mana kau lihat? Aku buat onar. Yang bikin masalah jelas dia. Aku sendiri sudah melihatnya. Berani bantah? Aku sudah membeli rumah sakit ini. Mengurus stafku sendiri. Bukan urusanmu, Nona Gu. Kau pukul orang. Aku urus. Gerobak tinja lewat. Kau ambil sendok untuk mencicipi rasanya. Benar.
Benar, Kepo. Kau, Nona, lupakanlah. Pengaruhnya sangat besar. Jangan sampai karena orang kecil seperti saya, Anda menyinggung tokoh sebesar dia. Dia itu Tuan Naga Suci. Bunuh, pukul orang kecil seperti kami. Tidak bisa berbuat apa. tenang saja. Seberapa kuat pun pengaruhnya. Ribut di rumah sakit pertama, bunuh di jalan, seret dia ke penjara ilahi, hukum semua dosanya, di penjara, tambah 10 tahun. Pasukan khusus kapten macammu, bubarkan saja cepat. Dasar tidak punya otak. Xiao Chen, kau, naga dewa, harus taat perintah militer. Di hadapan banyak orang, lukai warga tak bersalah, pantas dihukum. Jangankan memenjarakanmu, menurunkanmu dari posisi naga dewa sekalipun, bukan hal yang mustahil. Tamparan ini untukmu, yang tak bisa bedakan benar dan salah, tak tahu mana kebenaran. Kau, Tamparan ini, gurumu yang mengajarimu, bahwa apa yang terlihat oleh mata belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kau masih berani mengelak dari kenyataan. Melihatnya sendiri. Kau hanya melihatku memukulnya. Apa kau melihat dia menggunakan obat pada ibuku? Ingin membunuhnya. Apa kau melihat dia sembarangan menggunakan racun mematikan, melukai pasien? Aku... Tamparan ini untuk memperingatkanmu. Jangan main hakim sendiri, tanpa menyelidiki lebih dulu. Jika hari ini aku tidak menghentikannya secara cepat, di masa depan akan ada berapa banyak orang lagi, akan ada berapa banyak lagi yang mati di tangan dokter Abal ini. Orang tidak berguna seperti ini, yang hanya tahu kekuasaan, tapi tidak tahu hati nurani manusia. Jangan bicara soal memukulnya, bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Meskipun begitu, kau seharusnya tidak main tangan, memukul orang di jalanan. Kau bisa memilih untuk melapor polisi. Kami pasti akan mengurusnya. Kalian mengurusnya. Ketika ayahku ditipu sampai muntah darah dan meninggal, apa kalian mengurusnya? Ketika ibuku memulung sampah, kelaparan di jalanan, apa kalian mengurusnya? Aku. Ketika keluargaku ditindas, kalian tidak terlihat mengurusnya. Sekarang kalian datang berteriak di depanku. Jangan bicara soal memusnahkan seorang dokter Abal. Jika kau berani bicara lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluargaku. Tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, kau membunuh Raja Anjing dari negara tetangga. Sekarang kau lagi tidak peduli dengan reputasi naga dewa, sembarangan membunuh warga yang tidak bersalah. Aku rasa kau naga dewa ini tidak perlu lagi menjabat. Aku sekarang akan meminta Master untuk turun gunung dan menyingkirkan orang tidak berguna seperti itu. Hormat saya, Tuan Muda Chen. Langsung saja ke intinya. Naga dewa benar sudah kabur dari penjara? Betul, dia memang kabur dari penjara. Dan beberapa hari yang lalu dia juga tiba di Provinsi Jiang, membuat keributan besar. Beraninya dia. Sepertinya dia sama sekali tidak ada penyesalan. Bukan hanya itu. Dia tahu saya adalah orang Anda, dan dia juga sangat menghina saya. Bahkan mengakuisisi rumah sakit saya. Ini jelas tidak menganggap Anda sama sekali. Kurang ajar. Membunuh Kaisar Anjing Timur tanpa izin, lalu kabur dari penjara secara pribadi. Saya rasa dia ingin memicu perang antar dua negara. Betul. Xiao Chen patut dihukum mati. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan khawatir. Pulau Dongdao mengutus saya ke sini untuk masalah ini, untuk menggunakan darah naga dewa, memperingati arwah kaisar yang telah meninggal. Kalau cuma membunuhnya begitu saja, bukankah itu terlalu mudah baginya? Membunuhnya begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Maksudmu? Membunuh istri, membunuh ibu, merebut anak. Aku ingin dia menderita siksaan yang tiada akhir. Kejam sekali. Aku suka. Dan lagi, istrinya, Lin Qingyin, adalah seorang wanita cantik. Nanti kita bisa persembahkan dia kepada Tuan Muda Chen. Anda ingin mempermainkannya bagaimanapun, semua terserah Anda. Kau memang mengerti aku. Lin Qingyin, kau membuatku kehilangan pertunanganku dengan Dewa Perang Qinglong. Kau pantas mendapatkan apa yang kau inginkan sebagai Nyonya Raja Naga yang diagungkan. Aku ingin kau jatuh dari kedudukanmu dan menjadi sepertiku. Jangan pukul. Jangan pukul. Ibu sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut, Ibu. Jangan takut. Chen, aku tidak sedang bermimpi, kan? Benarkah kau sudah kembali? Ibu, aku terlambat kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Ibu tenang saja. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Baguslah. Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Untungnya kau mengetahuinya lebih awal dan segera mengganti dokter. Dokter bilang hanya perlu istirahat. Yang cukup sebentar saja sudah sembuh. Ini semua berkat perawatan King Yin yang teliti. Achen, kau harus memperlakukannya dengan baik. Ibu tenang saja. Seumur hidupku ini, aku hanya akan mengakui King Yin. Xiao Chen, karena Bibi sudah hampir sembuh. Aku juga harus pulang. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Yi sudah menunggumu di villa. Aku akan mengantarmu pulang untuk berkumpul dengan putri kita. Dan beristirahatlah yang baik. Aku belum bisa pulang bersamamu. Aku harus kembali ke keluarga Lin dulu. Pulang? Keluarga Lin sudah memperlakukan kita seperti ini. Kau masih mau kembali? Aku melahirkan di luar nikah. Sudah bertahun-tahun. Diolok-olok oleh Provinsi Jiang. Sekarang tanpa status dan nama. Lalu kembali tinggal bersamamu. Aku khawatir Provinsi Jiang akan kembali mengolok-olok keluarga Lin. Karena melahirkan orang yang tidak tahu diri. Kau tenang saja. Sekarang aku akan meminta gubernur kota Jiang mengantarmu pulang dan mengirimkan seserahan. 3 hari lagi, aku akan menikahimu di hotel terbaik di Jiangcheng dengan megah dan terhormat. Guru besar, cucu murid Gu Changge. Mohon bertemu guru besar. Guru besar, saya tahu Anda di sini ada pemberontak yang merajalela di Provinsi Jiang. Posisinya tinggi saya, tak berhak menghukumnya. Mohon guru besar turun tangan. Aduh, berisik sekali. Dia melanggar perintah militer, seenaknya membunuh Kaisar Anjing Timur. Mengabaikan hukum, kabur dari penjara pribadi. Kini dia berani bunuh orang di jalan. Jika orang ini tak disingkirkan, Provinsi Jiang takkan pernah damai. Mohon guru besar bertindak. Kau masih ingin aku menghukum diriku sendiri. Mengatakan dia tak punya otak saja sudah memujinya. Dia benar sangat bodoh. Guru besar, jika Anda tidak keluar, Changge akan bangkit dari bersujud. Mohon guru besar memikirkan rakyat Provinsi Jiang. Turun tangan menghukum pemberontak ini. Baiklah. Guru besar, Anda setuju untuk turun tangan? 3 hari lagi, kau adakan pesta di hotel utama Provinsi Jiang. Undang para tokoh terkemuka Provinsi Jiang. Selama kau mau, aku bisa mengurus pemberontak itu di depan semua orang. Bagaimana? Baik, guru besar. Saya akan segera mempersiapkan pesta. Mengundang para bangsawan Provinsi Jiang. Suara ini sepertinya pernah ku dengar di mana ya? Kebetulan aku bisa memanfaatkan pesta ini di depan semua orang untuk memberikan pernikahan termegah bagi King Yin. Mengetahui aku adalah guru besar yang sangat dicarinya, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Gu Changge? Nyonya besar. Kau masih ingat untuk pulang. Kupikir kau sudah tertutup matanya oleh nafsu. Orang lain sedikit membujuk. Langsung kau ikuti. Sampai lupa siapa dirimu. Nyonya besar, mengapa katamu begitu menyakitkan? Apakah perkataanku yang menyakitkanmu? Atau perbuatanmu yang memalukan? Uhuk. Tuan Gubernur, apa Anda datang karena masalah terakhir? Untuk menyalahkan keluarga Lin kami ya? Terakhir kali itu hanya salah paham. Kesalahpahaman? Beraninya aku menyalahkan keluarga Tuan Naga Suci. Aku datang hari ini adalah untuk meminta maaf kepada Nyonya besar. Ini semua untuk keluarga Lin kami. Tentu saja, ini semua belum seberapa. Tuan Naga Suci telah mulai mempersiapkan upacara pernikahan. Nanti keluarga Gu kami akan membawa hadiah yang sangat mewah. Bagus sekali. Ini benar-benar hebat sekali. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian. Astaga, tidak menyangka orang tidak berguna ini setelah 3 tahun di penjara. Ternyata adalah naga dewa yang terkenal. Nyonya besar, karena Xiao Chen sudah membuktikan identitasnya, maka pernikahan kami apakah... Tidak masalah. Tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Namun, aku punya satu syarat lagi. Syarat apa lagi yang Anda punya? Dulu, saya tidak tahu bahwa Xiao Chen, dia adalah naga dewa. Hanya meminta sedikit mas kawin. Sedikit? Nenek buyut ini 2 miliar rupiah. Karena dia adalah naga dewa. Mas kawin untuk keluarga Lin tidak. Boleh kurang dari jumlah itu 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah? Nenek buyut,
Meskipun Xiao Chen adalah naga dewa, dia juga tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ini menikahkan anak perempuan atau menjual anak perempuan? Kamu hanya tahu membela orang luar. Dasar tak tahu diri. Belum menikah sudah memihak dia. Tapi, Lin Qingyin, saya beritahu kamu, setelah menikah, harus pegang kendali keuangan sepenuhnya. Manfaatkan kekuatan menantu baik kita ini, agar keluarga Lin bisa meraih puncak kesuksesan. saya menikah dengan Xiao Chen, bukan demi kekuasaan dan uangnya. Saya rasa kamu sudah dibutakan. Bagaimana saya bisa melahirkan anak yang merugikan ini? Hanya tahu memberi, seorang pria saja sudah bisa membuatmu tidak. Tahu apa? Apa lagi? Nenek buyut? Nenek buyut? Gawat, ada masalah besar. Kenapa panik sekali? Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Perusahaan kita diserang peretas. Sekarang harga saham sudah anjlok. Keluarga Bai juga menghasut pemegang saham untuk tarik modal. Kita sudah tidak memiliki dana tunai lagi sekarang. Beberapa proyek tertunda dan akan terbengkalai. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mitra kerja kita juga menolak bekerja sama, memilih batalkan kontrak. Katanya, bilang apa? Katanya Tuan, muda Chen Jingdu yang mengatur. Nyonya besar, jika terus begini, Margalin akan bangkrut. Ah, Tuan Chen. Tuan Chen itu orang terkaya di Jingdu. Mengapa tiba-tiba menyerang kita? Nyonya besar, Anda baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas mendorong keluarga Lin ke jurang kehancuran. Mengapa Mohan menarik modalnya? Cepat temui Mohan dan mohon padanya. Jika dia tidak menarik modal, perusahaan kita masih bisa bertahan sebentar lagi. Mengapa saya menarik modal? Nyonya besar masih belum jelas. Mohan, kedua keluarga, kita adalah teman lama. Mengapa kamu melakukan ini pada keluarga Lin kita? Jelas keluarga Lin kalian? Mata duitan, tidak tahu berterima kasih. Menargetkan keluarga bayi kami duluan. Mana mungkin? Bagaimana saya berani? Apakah ini ulahmu? Apakah kamu yang membuat Mohan marah? Saya? Kenapa kamu tidak cepat? Mohon Mohan agar dia memaafkanmu. Ah, bagaimana saya berani menyalahkan Qingyin? Dia adalah Nyonya Raja Naga. Meskipun dia ingin mengakuisisi rumah sakit saya seharusnya memberikannya dengan senang hati, bukan? Aduh, bagaimana mungkin saya berani menyalahkan Qingyin? Dia kan istri naga dewa. Meskipun ingin mengakuisisi rumah sakit saya seharusnya memberikannya dengan senang hati, bukan? Apa? Masih berani mengakuisisi rumah sakit? Kamu baru sehari bersama pemuda itu, sudah membuat masalah sebesar ini. Apa itu naga dewa? Jelas-jelas dia pembawa sial. Nenek, jelas dia yang berulang kali menghalangi Xiao Chen mengobati ibu. Hampir membuat orang meninggal di rumah sakit. Xiao Chen terpaksa melakukannya. Cukup. Masih berani membantah. Cepat kembalikan rumah sakit itu pada Mohan. Nenek, mengakuisisi sebuah rumah sakit bukanlah masalah besar. Mengingat hubungan baik kita. Kalau Qingyin menginginkannya, saya anggap sebagai hadiah untuknya. Astaga, Qingyin memang tidak tahu diri. Lalu bagaimana dengan pendanaan itu? Nenek, bukannya saya tidak mau, tapi saya sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Menantu baik dari keluarga kalian itu telah menyinggung orang yang sangat berpengaruh. Keluarga Lin kalian hari ini sepertinya sudah pasti tamat. Apa maksud perkataanmu itu? Xiao Chen yang mulia adalah naga dewa di wilayah negeri naga. Siapa lagi yang bisa melawannya? Di negeri naga memang tidak ada siapa-siapa. Memangnya kenapa kalau dia itu naga dewa, dia berani membunuh Kaisar Anjing Timur dan kabur dari penjara padahal hukumannya belum selesai. Sekarang, negara pulau sedang sangat murka, sudah mengirim utusan ke sini. Jika tidak membunuh Xiao Chen, mereka tidak akan pernah berhenti. Apa? Aku menarik semua investasi dan memisahkan diri dari keluarga Lin kalian. Itu juga demi kebaikan semua pihak. Jika kalian sampai terkena dampak dari Xiao Chen, aku masih bisa diam membantu untuk menyelamatkan nyawa kalian. Kalau tidak, aku khawatir keluarga Bai juga akan ikut hancur bersama dengan keluarga Lin kalian. Aduh, Mohan, kamu harus menyelamatkan keluarga Lin kami. Aduh, Mohan, kamu harus menyelamatkan keluarga Lin kami. Nyonya besar, mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu? Hanya bisa menyuruh menantu baikmu itu. Berlututlah dan lakukan sepuku, sebagai permintaan maaf kepada Kaisar Anjing. Mungkin masih bisa membiarkan kalian tetap utuh. Dasar Xiao Chen yang tidak tahu diri itu. Karena telah membuat masalah besar, dia harus dihukum berat. Sebagai permintaan maaf kepada Pulau Dongdao. Dan membuat keluarga Lin kami menjadi sasaran. Nyonya besar,
Bagaimana bisa kamu berkata demikian? Betul sekali. Bagaimanapun juga, dia menantu keluarga Lin kalian. Mencaci maki seperti itu tidaklah pantas, bukan? Menantu baik apa? Kami dengan orang seperti itu tidak ada hubungan sama sekali. Dia juga merugikan kami dan membuat keluarga kerajaan Pulau Timur marah. Menurutku dia hanyalah pembawa sial. Nyonya besar, bukankah tadi kamu sudah berjanji untuk pernikahan kami? Tadi adalah tadi, sekarang adalah sekarang. Membiarkanmu menikah dengannya, keluarga Lin kami akan hancur. Karena King Yin keras kepala, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian tunggulah untuk menemani si Xiao mati. Aduh, Mohan. Dia tidak bisa memutuskan masalah ini. Aku bilang pernikahan ini tidak akan terjadi. Dia memang tidak akan menikah. Mohan, kamu harus membantu kami. Seandainya kalian mendengarku dari awal, membiarkan King Yin menikah dengan Tuan Muda Xiao, maka tidak akan ada begitu banyak masalah hari ini. Semua salahku. Anda orang yang berhati mulia. Tolong mohon pada Tuan Muda Chen untuk memaafkan kami. Menyelamatkan keluarga Lin juga bukan tidak mungkin. Untuk menyelamatkan keluarga Lin, sebenarnya ada cara. Jalan apa? Jika kau serahkan King Yin pada Tuan Muda Chen, itu bisa buktikan kesetiaan keluarga Lin. Siapa tahu Tuan Muda Chen akan senang, lalu bebaskan keluargamu. Apa? Saya sudah menjadi milik Xiao Chen. Kau suruh aku nikahi Tuan Muda Chen. Aku tak mau. Menikah? Anda terlalu meremehkan diri sendiri ya. Paling Anda hanya akan menjadi pelayan. Melayani Tuan Muda Chen 2 hari saja, beraninya masih mimpi jadi istri orang terkaya. Itu hanya khayalan belaka. Anda? Pergi cepat. Aku akan segera antar King Yin ke rumah Tuan Muda Chen. Nyonya besar, bagaimanapun juga, Xiao Chen itu juga seorang dewa perang. Mana mungkin bisa dengan mudah dihancurkan oleh keluarga kaya. Satu tuan muda dari keluarga kaya memang tidak cukup. Tapi di belakang Tuan Muda Chen, ada keluarga kerajaan Pulau Timur. Hanya seorang Xiao Chen, mana bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan Pulau Timur yang terhormat. Hanya karena perkataanmu itu, cukup untuk memusnahkan keluarga Bai berkali-kali. Xiao Chen, dasar pembawa sial, masih berani datang? Saya dan King Yin sudah hampir menikah. Kenapa saya tidak boleh datang? Xiao Chen, kau masih mau menikah? Kuharap kau hanya punya niat, takkan sempat menikah. Xiao Chen, saya sarankan Anda, cepat pergi. Siapa tahu jika lari jauh, masih bisa lolos dari kejaran Tuan Muda Chen. Anda tenang saja, saya tidak akan pergi kemana. Mana? Saya akan tetap di sini dan menikah dengan King Yin. Pernikahan ini, saya tidak jadi menikah. Pernikahan ini tidak jadi kulanjutkan? Betul, pernikahan ini tidak jadi kita lanjutkan. Sekarang King Yin adalah milik Tuan Muda Chen. Seekor burung phoenix yang bulunya rontok. Lebih buruk daripada ayam. Sekarang kamu dalam masalah besar. Sebaiknya kamu menyadari posisimu. Xiao Chen, orang Pulau Dongdao sudah mengirim keluarga Chen untuk melawanimu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Xiao Chen, apa kamu dengar? Meskipun kamu adalah Dewa Naga, lalu kenapa masih tidak bisa melindungi wanitamu sendiri? Bai Mohan, aku pernah membiarkanmu sekali. Kamu masih tidak tahu diri? Beraninya kamu masih datang ke keluarga Lin. King Yin adalah sahabat baikku. Tentu saja aku ingin mencarikan jodoh yang baik untuknya. Meskipun keluarga Chen punya istri di rumah dan banyak wanita di luar, tapi untungnya dia kaya. Berani menyentuh wanitaku, kau pantas mati. Sungguh sombong sekali. Tuan Muda Chen, dia adalah Xiao Chen. Aku tidak tertarik pada orang mati. Ini adalah wanita yang ingin keluarga Lin persembahkan kepadaku. Wajahnya memang bagus. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana kemampuannya melayani. Berani menyentuhnya? Aku akan mengulitimu hidup. Xiao Chen, kamu berani memukulku? Aku ini orang terkaya di ibu kota. Jangan bilang kamu hanya putra, seorang pengusaha kecil. Bahkan kekuatan di belakangmu tidak pantas membersihkan sepatuku. Jangan bilang kau hanya anak, pedagang kaya kecil. Bahkan kekuatan di belakangmu tidak pantas membersihkan sepatu saya. Xiao Chen, jika kau ingin jadi gila, jangan libatkan keluarga Lin. Xiao Chen, apa kau masih mengira dirimu naga dewa yang diagungkan? Akan ku beritahu, para ahli dari keluarga kerajaan Pulau Timur sudah dalam perjalanan. Kau pikir kuil naga dewa? Kami lemah. Datang 1, ku bunuh 1. Datang 2, habis 2. Aku ingin lihat sampai kapan kau akan sombong. Guru besar Gu Chengge akan segera keluar. Akan melenyapkanmu di perjamuan pembasmi. Naga 3 hari lagi.
Demi bukti hubungan baik kedua negara Pulau Dongdao, kau tidak tahu ini kan? Perjamuan 3 hari lagi. Kuharap kau juga datang. Xiao Chen, apa kau sudah gila? Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan barusan? Guru besar Nona Gu akan berurusan denganmu. Kenapa tidak lari saja? Malah mau pergi ke perjamuan. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Dia adalah guru dari Dewa Perang Qinglong. Sosok legendaris yang jarang terlihat. Dia telah melakukan banyak jasa selama bertahun-tahun ini. Bahkan Presiden Negara Naga pun menghormatinya. Jika dia berurusan denganmu, kau pasti tamat. Jika orang tua itu berurusan denganmu, kau akan mati. Bagaimanapun juga, kau akan menemui jalan buntu. Lebih baik, hari ini kau sebaiknya bunuh diri sebagai permintaan maaf. Jangan sampai menyeret keluarga Lin dan King bersamamu. Tenang saja, di perjamuan. Nanti tidak akan ada yang berurusan denganku. Aku bahkan akan memberimu kejutan terbesar. Asal kau tidak memberiku kejutan buruk saja sudah cukup bagus, Xiao Chen. Sebaiknya kau tidak berlagak kuat lagi. Sebaiknya kau segera pergi. Baiklah. Aku suka orang sepertimu yang punya nyali besar tapi otak kecil. Hah? Xiao Chen, hari ini aku lepaskan kau. 3 hari lagi, aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit dari kesulitan. Tuan Muda Chen, itu terlalu berlebihan memujinya. Menurutku, dia tidak akan bisa bangkit. Pasti akan dibunuh di tempat. Aku melihat nanti yang akan mati. Akan jadi kalian yang berkolusi dengan musuh asing. Para pengkhianat negara yang menjual negara demi kehormatan diri. Hahaha. Xiao Chen, oh Xiao Chen, kulihat seluruh tubuhmu itu. Tinggal mulutmu saja yang masih keras kepala. Hahaha. Xiao Chen, oh Xiao Chen, aku lihat kamu hanya tinggal berbicara besar. 3 hari lagi. Kita lihat adakah yang berani mengurus jenazah. Kita pergi. Selesai sudah. Sekarang benar-benar tamat. Sudah sering ku bilang padamu untuk tinggalkan Xiao Chen dan dekati Tuan Muda Chen. Tapi kamu tidak mau dengarkan. Sekarang keluarga Chen kita benar hancur. Nenek buyut, Xiao Chen sedang dalam kesulitan. Mana mungkin aku meninggalkannya sendirian? Jadi kamu harus mengorbankan seluruh marga Lin kita. Nenek buyut, Anda jangan khawatir. Keluarga Lin tidak akan kenapa. Kenapa? 3 hari lagi saya akan bersihkan pengkhianat dan memberi King Yin pernikahan termegah. Xiao Chen, meskipun kamu tidak punya akal, tapi setidaknya masih punya sedikit keberanian. Jelas tahu bahwa pesta ini adalah aku yang mengundang guru leluhurku untuk menghadapimu. Kamu masih berani datang. Apakah jika aku tidak datang, kalian akan membiarkanku pergi? Mimpi saja. Bahkan jika kamu tidak datang hari ini, aku akan menyuruh orang menangkapmu. Kalau begitu, aku datang sendiri. Apakah Nona Gu tidak senang? Kamu masih cukup jeli. Melihat kamu tahu diri. Nanti aku akan memohon pada guru leluhurku untukmu, agar kamu tidak terlalu menderita. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Nona Gu. Tapi aku ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu pernah bertemu guru leluhurmu? Mengapa kamu begitu percaya padanya? Statusmu bisa menipu ayahku, tapi tidak membuatku takut. Naga Dewa hanyalah gelar tanpa nilai. Tidak sama dengan guru leluhurku. Begitukah? Guru leluhurku, dia berjuang keras di medan perang. Dia telah mengalami ribuan perang besar dan kecil. Tanpa satu kekalahan pun, dia adalah idola semua orang di militer. Pria muda sepertimu yang hanya punya kekuasaan tanpa prestasi militer apapun, di hadapan guru leluhurku, kamu bahkan tidak dianggap seperti semut. Kalau begitu, nanti saat kamu melihat guru leluhurmu, jangan terlalu terkejut ya. Pastikan semua gerbang dijaga ketat. Awasi anak ini baik-baik. Jangan biarkan dia kabur. Siap. Sudah jam segini. Kenapa guru belum juga tiba? Jangan-jangan? Tidak. Guru selalu menepati perkataannya. Ia tidak akan pernah ingkar janji. Jangan dia sudah tiba. Xiao Chen? Mencari mati. Sudah tahu jamuan ini. Untuk melawan Xiao Chen, kau bahkan tidak menjaga jarak dan memutuskan hubungan dengannya. Xiao Chen, kau gila ya?
Ini jelas adalah jebakan maut. Tenang saja, aku tidak akan kenapa. Tidak bisa selagi masih ada kesempatan. Cepatlah pergi. Tempat ini sudah dikepung, kau mau aku lari kemana? Bu Changge, takut aku kabur. Sekarang dia masih berjaga di pintu. Bagaimana ini? Kau seharusnya tidak datang menyerahkan diri seperti ini. Lewat pintu belakang aula, aku akan mengalihkan perhatian orang-orang. Cepatlah pergi. Kau mau pergi kemana? Xiao Chen, aku baru saja mau memujimu karena keberanianmu. Kenapa kau sudah takut dan ingin kabur? Xiao Chen, aku baru saja mau memujimu punya keberanian. Kenapa sekarang sudah ciut, mau kabur? Kalian semua tidak kabur. Aku kenapa harus kabur? Jika kami kabur, untuk siapa pertunjukan bagus ini kami perankan? Aku khawatir nanti kalian tidak akan punya mood untuk menonton. Di depan Tuan Muda Chen, kamu mengoceh apa? Tidak ada apa-apa karena kalian ingin menonton pertunjukan. Maka hari ini aku akan tampil dengan baik. Masih berani membantah ya? Hei, tidak mengencingi celana kan? Situasi hari ini, orang dari Provinsi Jiang semua melihatnya. Jangan sampai kamu kehilangan nyawa. Lalu kehilangan muka juga. Nanti ya, aku pasti akan merekam gaya gagahmu dengan baik. Kalau begitu kamu harus memegang ponselmu dengan baik. Karena yang akan mengencingi celana sebentar lagi masih belum tahu siapa. Tuan Muda Chen, kami dengan anak ini sekarang sama sekali tidak ada hubungan. Nanti di depan keluarga kerajaan Pulau Timur, mohon sekali Anda bisa membela keluarga Lin, mengucapkan beberapa kata yang baik. Nyonya besar. Tenang saja, keluarga Lin ada aku yang melindungi. Pasti tidak akan musnah. Lagi pula Lin Qingyin ini akan segera menjadi wanitaku. Masih berani mengingini wanitaku. Apa kamu ingin keluarga Chen musnah? Xiao Chen, aku belum pernah melihat orang yang begitu. Terburu, guru mencari mati, membuat keributan di pesta keluarga Gu. Kamu tinggal menunggu nasibmu yang buruk sekali. Xiao Chen, aku belum pernah melihat orang yang begitu. Tergesa-gesa ingin mati, membuat kekacauan di pesta keluarga Gu. Tunggulah sampai kau dicincang berkeping-keping. Kalian berulang kali menghina istriku. Aku khawatir kalian akan mati lebih dulu dariku. Sombong sekali. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chen. Nanti jangan sampai menyeret keluarga Linku. Xiao Chen, karena kau tidak mau bertobat. Kalau begitu aku akan memberitahu keluarga kerajaan Pulau Timur untuk terus menekan negeri naga. Hari ini kau pasti mati. Kaisar anjing saja sudah kuhancurkan. Keluarga kerajaan Pulau Timur itu apa-apaan? Xiao Chen, lebih baik kau minta maaf saja. Tidak peduli guru besar itu siapa. Sebaiknya kita merendah dulu. Baik saja. Jangan membuat masalah lagi. Dia sudah menghinamu begini. Kau masih ingin aku minta maaf padanya. Aku tidak membunuh mereka. Itu sudah belas kasihan. Bersabar sejenak akan mendatangkan kedamaian. Dan semua yang ada di sini hari ini adalah musuhmu. Kau masih berani bertindak di sini? Bagaimana jika... Jangankan membunuh mereka berdua. Meskipun semua yang ada di sini musnah, tidak akan ada yang berani berkata apa-apa. Sampai saat ini, kau masih berani berbicara omong kosong. Xiao Chen, aku tidak salah lihat. Kau hanyalah pembunuh berdarah dingin, pria gila yang melakukan segala kejahatan. Saat dia menghina istriku, kau melihatnya. Saat dia mengkhianati negara demi keuntungan, kau melihatnya. Aku hanya menamparnya 2 kali, langsung menjadi penjahat keji dan pembunuh berdarah dingin. Apakah kamu melihatnya ketika dia menghina istriku? Apakah kamu melihatnya ketika dia mengkhianati negara demi keuntungan pribadi? Aku hanya menamparnya 2 kali. Dan aku menjadi orang yang kejam dan pembunuh berdarah dingin? Kamu? Selesai. Sekarang keluarga Lin benar hancur. Xiao Chen, jangan membuat keributan lagi. Orang besar itu akan segera tiba. Kamu begitu lancang, tidak sayang nyawa. Tenang saja, aku tidak akan kenapa. Hadirin sekalian, Dewa Perang Qinglong mengirim kabar. Guru Dewa Perang, tokoh besar legendaris itu, sudah tiba di lokasi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Xiao Chen, guruku akan segera datang. Kamu sudah sombong berhari-hari, balasanmu akhirnya tiba. Xiao Chen, ajalmu akhirnya tiba. Jika ada pesan terakhir, cepat katakan. Nanti jika tokoh besar itu tiba, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Xiao Chen, nanti kamu berlututlah dengan baik dan mohon padanya. Mungkin dia hanya akan menangkapmu kembali ke penjara, tidak akan melukaimu. Benar. Mana yang lebih penting, harga diri atau nyawa? Aku sarankan kamu cepat berlutut dan merangkak. Untuk meminta maaf padanya, mungkin jika dia senang, dia akan meninggalkan jasadmu utuh. Tenang saja, di sini belum ada yang berhak menyentuh sehelai rambut. Xiao Chen,
Beberapa bualan lebih baik tidak diucapkan. Hati malah menyusahkan dirimu sendiri. Xiao Chen, kamu berani menghina guru leluhurku, cari mati. Xiao Chen, kenapa kamu tidak mau mengalah saja? Sekarang harus bagaimana ini? Nona Gu, saya minta maaf atas namanya. Tolong maafkan dia kali ini saja. King Yin, tidak perlu meminta maaf pada orang seperti ini. Karena kamu tidak mau bertobat. Kalau begitu, saya akan meminta guru leluhur saya untuk menegakkan keadilan. Murid Gu Changge menyambut guru leluhur dengan hormat. Anak muda, nikmati baik sisa waktu terakhirmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kata itu juga saya sampaikan padamu. Anak muda, kenapa kamu membuat ulah? Nona Gu akan mengundang tokoh besar itu. Kenapa kamu naik ke sana? Mau mempermalukan diri? Xiao Chen, apakah kamu begitu terburu? Buru ingin mencari mati. Xiao Chen, kamu janganlah berbuat onar. Saya pernah bilang akan membuatmu menikah dengan saya secara megah, di hadapan para tokoh penting Provinsi Jiang. Saudara-saudari sekalian, hari ini saya meminta Changge mengadakan jamuan ini, mengundang kalian semua datang hanya untuk 2 hal. Xiao Chen, jangan berpikir hanya karena kamu adalah naga dewa, kamu bisa berbuat semena-mena. Berani menyamar sebagai guru leluhurku, kamu harus mati. Orang tua itu, dia adalah pertapa hebat dari negeri naga. Dia telah bertugas di militer selama bertahun-tahun tanpa pernah kalah. Dan dia juga telah melatih beberapa murid dewa perang. Bahkan presiden negeri naga harus bersikap hormat di hadapannya. Di hadapannya, naga dewa tidak ada apanya. Aku tidak suka berbohong. Kalau bukan karena Suan buta lalu menjadikannya murid. Orang dengan bakat, sepertinya dia sama sekali tidak pantas menjadi cucu muridku. Kau, Dewa Perang Qinglong telah tiba. Xiao Chen, guruku dewa perang Qinglong sudah tiba. Kau tunggu saja kematianmu. Belum juga diam. Jenderal Perang Naga Giok Yesuas menghadap guru, murid kecil lancang. Semoga guru mengampuni. Apa? Cepat berlutut dan minta maaf kepada guru. Aku tidak akan bisa menyamakan. Benarkah dia kakek guruku? Konyolnya aku yang mengejar kekuasaan, namun meremehkan satunya orang yang paling berkuasa di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia adalah tokoh besar itu? Aku tidak percaya. Seorang narapidana kerja paksa. Bagaimana mungkin dia orang yang begitu terhormat? Dia pastilah seorang penipu. Guru, kedua orang ini berulang kali menipumu, mereka pantas. Hadirin sekalian, hari ini saya mengundang kalian semua hanya untuk 2 hal. Pertama adalah untuk menikahi King Yin. Untuk menikahi King Yin, kedua adalah untuk membersihkan Provinsi Jiang dari para pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh dan menjual negara demi kehormatan. Drama ini harus dimainkan perlahan dengan baik. Mohon nantikanlah.